Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salam sejahtera dan selamat datang di serial workshop persiapan materi ajar daring STI yang kelima ya. Topik kita pagi ini adalah strategi kuliah daring yang menarik dan tanpa bosan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Mulyawan. Saya akan menjadi moderator untuk sesi hari ini. Untuk rundown acara kita, seperti biasa, akan terdiri dari 3 sesi. Pertama, pembukaan dari tim dekanat, ya. Kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh pemateri, yaitu Bapak Budi Raharjo. Lalu diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan nanti dapat disampaikan melalui chat yang akan didiskusikan bersama dengan pemateri. Baik, untuk sesi yang pertama ini saya persilakan dari tim dekanat untuk membuka temuan kita pagi ini. Silakan dari Pak Tutun ada atau Pak Saiful atau Pak Doni. Silakan Pak. Pak Tutun masih rapat dengan Kabak dan Kasubag. Ini tadi juga saya izin live untuk ke sini. Oh iya, baik. Jadi mohon izin saya saja yang mewakili barangkali. Baik, silakan Pak Saiful. Baik ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan segar bugar selalu. Barangkali tidak banyak yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, selamat Bapak Ibu sudah hampir melampaui 1 minggu kuliah daring kita ya, bagi Bapak Ibu yang melaksanakan kuliah dari Senin sampai Kamis dan Jumat ini masih ada. Tentu ada banyak hal yang masih belum sempurna, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas, prosedur, dan segala macamnya, tetapi semoga semakin hari semakin bisa kita perbaiki bersama. Nah, kemudian yang kedua, terima kasih kepada Pak Budi yang telah menyediakan waktunya untuk berbagi kepada kita semua pada pagi hari ini. Sebuah topik yang sudah mulai tidak sangat teknis. Kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti sejak 1 sampai 3 itu sebetulnya terkait dengan tools, kemudian sesi yang keempat bersama Pak Melvin berkaitan dengan pedagogi tentang SCL, sudah mulai tidak sangat teknis di tools-nya. Nah, hari ini malah semakin menarik ini kelihatannya berkaitan dengan bagaimana kita bersama-sama bisa mendapatkan inspirasi dari Pak Budi tentang bagaimana menyelenggarakan kuliah yang judulnya menarik dan tidak bosan, ya, kuliah daring yang menarik dan tidak bosan. Saya yakin ini nanti kita akan mendapatkan paparan yang sangat menarik dan kita tidak akan bosan dalam 2 jam pertemuan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Budi yang telah memberikan waktunya untuk bersama-sama kita sekarang untuk sharing. Sedikit barangkali yang terkait dengan pelaksanaan kuliah daring, izinkan saya menyampaikan pesan dari Dirdik, dari kantor DRAM terkait dengan semacam saran untuk melakukan selang-seling antara kegiatan di layar dengan istirahat sebentar yang disebut sebagai 20-20-20 itu. Jadi 20 menit berkomunikasi di layar, kemudian diharapkan ada 20 detik jeda untuk mengamati objek hijau 20 feet jaraknya. Yang katanya menurut ahli itu adalah salah satu cara untuk menjaga agar mata kita masih tetap handal dan sehat, macam itu. Ya, ini sekedar saran perspektif dari Didik yang kemarin diminta untuk disampaikan. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada Pak Budi, dan kita berharap bisa belajar banyak dari sesi kali ini. Oh ya, ada satu hal yang kami lupa menyampaikan bahwa Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melihat kita sudah 5 kali mengadakan sharing session. Kemarin bersama-sama Pak Dekan kita mendiskusikan kemungkinan sesi-sesi berikutnya akan tetap ada, tetapi tidak semata-mata untuk kuliah daring,
tetapi bisa terkait dengan penelitian, terkait dengan sharing ide-ide yang lain. Jadi ini kita coba rutinkan meskipun tidak harus selalu dalam waktu seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali atau bagaimana semacam itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Saiful atas pembukaannya tadi. Sesi selanjutnya saya persilakan Pak Budi untuk memaparkan strategi kuliah daring yang menarik dan tanpa bosan. Ya, mari kita dengarkan sama-sama ya. Silakan Pak Budi. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu kesulitan kuliah atau diskusi online itu, saya nggak ngerti gitu. Yang lain pada ngejawab atau nggak ngejawab cuma satu, yang kedengeran gitu ya. Kan memang susahnya juga ini yang susah. Waduh gimana gitu ya. Karena interaksi itu susah ya. Salah satunya yang menjadi masalah itu susah. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya saja gitu ya. Gimana saya mengajar online, daring. Ya mungkin kita, nah ada beberapa hal yang saya masih nabrak-nabrak ya, nanti kita diskusikan. Tapi setidaknya ini adalah cerita dari kacamata saya. Saya melakukannya dengan cara seperti ini, dan tidak tahu apakah ini cocok untuk Bapak dan Ibu, karena setiap orang punya style yang berbeda-beda. Baik ya, saya akan coba share materi presentasi saya. Share screen. Baik, nah. Baik. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah ya? Terlihat Pak. Sudah Pak. Jadi ini mengajar daring, how I teach online gitu ya. Kalau diplesetkan sendiri, ini kadang-kadang bahasa Indonesia tuh saya masih suka bingung dengan daring gitu ya. Merasa sedikit ngajar darling gitu ya. Jadi ini wah salah sedikit ya. Bahkan sekarang ada istilah baru, kelon katanya, kelas online gitu ya. Jadi banyak sekali lawaan-lawaan yang muncul ketika kita mencoba mengajar online. Nama saya Budi Raharjo, masih Budi Raharjo. Akun saya adalah Rahart, ini dari Bapak dan Ibu. Nanti kalau nyari segala macam, saya biasanya perkenalkan diri kepada mahasiswa itu Rahart. Karena dari Raharjo itu dipotong 6 huruf aja, gitu. Rahart gitu ya. Yang ininya juga tuh karena saya pakai ejaan Rama Raharjo. Karena di Bandung ini ada namanya lagi Budi Raharjo, pakai ejaan baru. Yang Budi Raharjo itu pengarang buku-buku IT gitu. Wah. Jadi anak-anak ini sering salah gitu. Jadi sering kali datang anak-anak datang, Pak minta tanda tangan gitu ke bukunya gitu ya. Saya kasih tahu nggak itu bukunya bukan saya yang ngarang atau iya ya. Kadang-kadang saya kasih tahu, wah ini bukan saya yang ngarang. Kadang-kadang udah saya tanda tangan aja lah gitu ya. Dan ada banyak ini ya diskusi. Jadi Raharjo dengan ejaan lama gitu ya, Raharjo. Itu juga Budi Rahart gitu ya. Karena kalau ejaan baru susah. Seperti halnya Unpad itu ejaan lama, kalau dibaruin jadi Unpaj gitu ya. Jadi agak aneh juga. Sekarang saya mulai juga membuat materi-materi dalam bentuk video, makanya muncul di waktu YouTube itu karena di kapan-kapan saya diskusikan kenapa menurut saya kita harus lari ke video, karena generasi yang muda itu dia diajarnya lebih mudah dengan menggunakan video daripada menggunakan tulisan gitu ya. Ada beberapa video saya yang ini kita mendebatkan tulisan atau video, baca buku atau nonton video. Karena saya sendiri penggemar buku, sampai sekarang masih penggemar buku, tapi ini saya aliran lama ya, yang sebagaimana anak-anak muda sekarang tidak suka dengan cara begitu. Bukan berarti baca buku lebih bagus ya, enggak. Ini hanya cara aja metodenya. Baik, nah sekarang topiknya saya minta Pak ngajar daring yang tidak membosankan tuh gimana ya? Nah ini dia ya, susahnya tuh tidak membosankan bagi seseorang, sangat membosankan bagi yang lain gitu. Jadi ini satu tantangan gitu. Cara saya adalah yang saya lakukan, metode saya adalah metode dengan cara ngebodor gitu. Jadi saya senangnya ngebodor ya. Meskipun lebih banyak garingnya daripada ketawanya gitu. Tapi ada orang-orang yang beda-beda. Ada teman saya yang jagoan sekali ngajar tuh. Kalau saya nonton dia ngajar tuh ya, presentasi ataupun ngajar tuh saya senang sekali gitu. Dan dia super serius banget itu kalau ngajar dengan gayanya yang serius gitu. Saya nyoba ngajar yang serius dengan caranya dia, ini dia keren banget ya, saya mau ikut cara dia. Saya ngajar serius, wah mahasiswanya tidur gitu ya. 3 orang pingsan bahkan gitu. Jadi waduh ini nggak cocok ya, style saya tidak cocok dengan cara itu. Nah yang susahnya tuh kalau ngajar online itu gimana ya, saya tidak bisa melihat reaksi langsung dari orang-orang ya. Karena saya itu harus melihat feedback ya. Baik,
Ini diminta untuk memberikan apa ya? Tips saya yang pertama. Countdown ya, tips saya yang pertama. Oke, yang pertama adalah bagi saya mengajar adalah menginspirasi. To teach is to inspire. I don't care gitu bahwa dia ngerti atau enggak, tapi dia terinspirasi. Jadi supaya dia bilang, waduh ini menarik ya. Kemudian dia nyari sendiri. Ya. Mungkin tidak terinspirasi sekarang juga, tapi semoga dia menjadi tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut gitu ya. Wah, Pak Budi ngomong gini menarik juga ya, nyimpang aja langsung gitu ya. Yang ini yang menurut saya tujuannya adalah seperti itu ya, untuk membuat orang-orang tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Tapi ini ada masalah. Masalahnya adalah kalau kita ingin menceritakan yang menarik ini, tapi yang pertama kita sendiri harus inspired gitu ya. Kalau kita sendiri udah apa malas-malasan juga, itu mahasiswanya lebih malas-malasan lagi gitu ya. First, you must be inspired. Jadi kita sendiri harus inspired dulu. Sebelum kita ngajar tuh kita harus inspired dulu. Wah, ini asik nih yang mau saya ajarkan ya. Saya akan menjerumuskan Anda kepada integral lipat 3 gitu ya. Integral lipat 1 aja saya udah pingsan, Pak. Lipat 3 deh, ini lebih menarik gitu ya. Jadi kita harus inspired. Nah, yang membuatnya ini susah adalah karena setiap orang inspirasinya beda-beda yang membuat inspired ya. Jadi apa yang membuat Bapak dan Ibu inspired? Nah, pertanyaannya, apa yang menginspire Bapak dan Ibu gitu ya? What inspires you? Kalau bagi saya tuh 2 ini ya, kopi dan musik gitu ya. Jadi, makanya Bapak Ibu kalau lihat postingan saya tentang kopi deui dan musik. Jadi sebelum acara ini juga saya tadi harus nyetel musik dulu ya. Musik saya kebetulan saya senangnya musik keras. Jadi saya temen musik keras dulu. Wah, terinspirasi supaya saya terinspirasi dalam mengajar gitu ya. Kadang-kadang salah juga, salah musik itu musiknya terlalu slow gitu. Jadi saya juga jadi lemes juga ya ngajarnya gitu. Atau kalau musiknya melo, ini berlinang air mata, jadi ngajar ke ini kelas juga jadi ada, waduh ini kacau nih ya. Kelasnya tidak terinspirasi, malah nangis semua dan bahkan 3 orang depresi gitu. Berarti Pak? Ya, jadi harus to get me inspired, kopi dan. Nah, sekarang ini saya pengen tanya ke Bapak dan Ibu sebetulnya. What you get? Apa yang membuat Bapak Ibu terinspirasi? Kalau mau ngajar, saya pengen tahu sebetulnya. Nah, sebelum mulai kedua, polling dulu. Sekarang saya stop dulu, polling dulu. Saya pengen tahu sih sebetulnya, singkat aja, kalau menurut Bapak Ibu yang membuat Bapak dan Ibu terinspirasi dalam mengajar itu apa ya? Pengen tahu aja, disela aja. One word, 2 word. Biasanya kalau kayak gini ya, saya siapkan ini polling ya, word cloud gitu. Saya polling. Nah ini kita karena toolsnya ini terus online ini tools dari ini belum ada, jadi misalnya, halo semua masukkan what inspires you gitu ya. Ada ini URL-nya langsung orang pada ketikkan. Saya biasanya waktu itu kalau yang itu ya saya siapkan word cloud gitu. Nanti saya bilang ya apa. Tapi saya sebenarnya pengen tahu sebetulnya kalau Bapak dan Ibu itu ada nggak ritual khusus sebelum ngajar? Pak Bandung, Pak Budi. Pak Bandung ngapain, Pak? Menjawab yang pertama tadi, Pak, apa yang menjadi inspirasi mengajar? Mohon maaf, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nggak usah pakai maaf, Pak. Ya, Pak, senang bertemu dengan mahasiswa, Pak, karena merasa seperti muda lagi, Pak. Terima kasih. Jadi Pak Bandung ini seperti vampir gitu ya, nyedot yang muda-muda ya. Itu kalau ini ada contohnya lagi Pak Bandung, itu ada gitaris ya, kalau saya karena aslinya musik, gitaris Rolling Stone, itu namanya Keith Richards gitu ya. Itu udah dari zaman saya kecil itu mukanya kayak gitu terus itu. Dia ngerokoknya banyak segala macam gitu. Ya orang-orang bilang setiap Anda merokok itu Anda stop nyawa ke Keith Richards. Jadi Anda menyedot gitu ya. Pak Bandung menyedot kegembiraan anak-anak muda supaya Pak Bandung menjadi tetap lebih muda. Ada lagi, silakan. Oh, saya biasanya jalan-jalan dulu, Pak. Oh, jalan-jalan keluar, iya. Jalan-jalan aja, bolak-balik itu di luar gitu kayak. Kalau di kampus jalan-jalannya kemana dong? Kalau di kampus? Di depan, ya maksudnya di sekitar gedung kelasnya. Maksudnya saya biasanya kadang turun gitu biar gerak. Nanti biasanya ada inspirasi kalau sambil jalan. Nggak ke kebun. Muter-muter aja. Kebun. Ya, nggak kejauhan, Pak. Selamat kelas center. Ada lagi satu lagi siapa? Bapak dan Ibu. Untuk ritual atau inspirasi atau apa yang akan khusus mau ngajar atau mau apa deh. Ada nggak Bapak dan Ibu? Nggak ada ya?
Lari, Pak. Lari ya? Lari. Wah, kenapa lari, Pak? itu sambil ngelamun itu larinya, Pak. Gitu ya, ada yang lari gitu. Ada juga yang merenung di toilet, dia merenung, gitu, baca paper gitu. Ada tuh. Jadi masing-masing orang tuh ininya beda-beda, ada yang lari barusan ya itu. Nah, ini adalah kebiasaan yang menurut saya itu sah-sah. Saya lihat waktu itu ya, misalnya ada seorang pembalap ini kalau kita lihat di Grand Prix gitu ya, atau apa itu ada yang pembalap yang dia dengerin musik. Ada yang dia ini dulu bersemedi dulu ya, dia untuk melakukan fokus segala macam gitu ya. Pemain bola juga gitu ya. Ada yang ritualnya macam-macam. Pemain baseball juga begitu, ritualnya macam-macam. Ada lagi yang lebih kacau lagi ya, kalau pemain baseball segala macam itu dia pakai misalnya, wah saya kalau menang harus pakai celana dalam yang itu, dia pakai celana dalam yang itu ya. Kalau dia nggak pakai itu dia merasa kalah gitu, jadi dia harus pakai bajunya itu gitu ya. Jadi itu ini adalah what inspires you gitu. Jadi perlu diingat ya Bapak dan Ibu, kalau bagi saya kalau ketemu itu ngajar itu sama seperti pemain basket itu main gitu ya, atau pemain bola main tuh. Atau kalau pemain band itu gig ya, manggung. Jadi kalau saya sering kali bilang, bentar lagi saya manggung ya, manggung di kelas tuh manggung bagi saya. Main bandnya tuh di kelas, kalau biasanya main band pakai musik, kalau di kelas saya main bandnya dengan menceritakan apa-apa yang ingin saya ajarkan kepada mahasiswa. Itu yang pertama ya. Ya, jadi what inspires you. Sebentar, saya buka presentasinya lagi. Nah, sebetulnya ini yang saya lakukan ini tadi itu sebetulnya apa yang diusulkan oleh Pak Saiful ya. Saya memberi jeda gitu ya. Sebetulnya ini disengaja gitu. Saya melambat-lambatkan itu disengaja. Bukan, ini saya nggak buka-buka komputernya, belum hidupin lagi gitu. Memang tujuannya itu memberi jeda. Kalau di kelas, kalau kelas sungguhan, itu saya biasanya memberi jeda tuh kadang-kadang saya pura-pura mengambil kapur. Sebentar ya, gitu ngambil kapur. Kira-kira mau digunakan papan tulis tuh. Jalan ding 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 sana gitu. Sudah sampai di ujung, oh iya nggak jadi, gitu ya, balik lagi. Gitu. Sebenarnya yang dilakukan itu apa sih? Untuk membuat orang bernapas dulu ya, jeda dulu. Kalau kita berbicara pun, kalau nyerocos terus, yang dengerinnya juga capek ya, dengerinnya capek. Maka kita harus ada jeda dulu. Nah yang kayak gini itu biasanya saya jeda tadi nanya ke Bapak Ibu itu juga jeda. Jadi kalau kita nanya ke mahasiswa itu juga jeda. Sebenarnya kita buatkan jeda juga ya. Supaya saya bisa ambil nafas, mahasiswanya bisa mikir juga gitu. Oh iya gitu ya. Tadi Pak Budi ngomong apa sih? Poin 1 itu apa sih ya? Oh udah lupa lagi dia. Oh oke, nggak apa-apa gitu. Jadi paling nggak jeda dulu ya. Saya kalau dibilang lihat yang hijau-hijau asik banget karena di depan gereja jendela saya ini ada hijau-hijau gitu ya. Jadi udah hijau-hijau tuh. Jadi mata saya ngelihatnya hijau. Kalau ke kanan sedikit ada lagi yang hijau, dompet tuh ada duit hijau maksudnya. Jadi lebih hijau lagi gitu. Baik, saya lanjutkan. Sebentar, saya share screen lagi. Ding ding ya. Jadi what inspires me adalah ya kopi dan musik. Jadi saya banyak sekali minum kopi. Tadi udah minum kopi. Sebelum acara ini saya juga udah minum kopi. Nanti bisa cari minum kopi lagi. Dan sekarang senangnya di kampus banyak kopi yang enak-enak gitu. Kalau Pak Jaka dulu buat kopi, wah itu kalau misalnya saya diundang meeting dengan Pak Jaka, itu saya senang sekali gitu. Kenapa? Karena Pak Jaka kalau buat kopi enak. Jadi kalau Pak Jaka bilang, Pak Budi meeting buat kopi, Pak Jaka buatin kopi ya, saya senang. Gitu ya. Soalnya kalau saya buat kopi sendiri nggak enak. Gitu. Nggak tahu kenapa. Kopi dan musik ya, inspires me. Oke ya. Yang kedua ini sebetulnya bagi saya to teach is to tell stories ya. Jadi saya tuh memang senangnya mendengarkan cerita, dongeng gitu ya. Dongeng karena kalau dulu juga ilmu-ilmu itu diajarkan juga melalui cerita-cerita ya. Cerita, kita dongeng segala macam ya. Ini mungkin metodologi zaman dahulu ya dongeng. Misalnya cerita tentang ini, kenapa ya dia menemukan gitu kan? Oh ini dulu neural network si penelitinya ini, wah dia tuh dulu bunuh diri. Oh kenapa dia bunuh diri? Ya agak macam lagi. Oh Alan Turing nih, Turing menemukan gini-gini. Wah dia tuh nantinya bunuh diri juga. Wah bunuh diri juga. Katanya makan buah apel ya. Kenapa makan buah apel? Karena dia favoritnya
Snow White gitu ya. Wah, kenapa Snow White? Wah, itu Pak yang di TV itu di film benar nggak Pak? Dia si Alan Turing itu homoseksual. Wah, benar nggak? Wah, kita lihat. Bentar, kita lihat dulu ya cerita. Jadi sambil kita belajar Turing itu siapa ya, kita cerita stories. Jadi orang-orang lebih melekat. Pak, saya ingat Turing ya. Kenapa? Karena ceritanya seperti itu ya, lebih melekat gitu ya. Jadi to teach is to tell stories, semuanya behind apa ya, ilmu-ilmu atau rumus-rumus itu. Frekuensi hopping. Frekuensi hopping itu yang menemukan malah artis. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa cari itu siapa artis Hollywood terkenal zaman dahulu yang aktris perempuan yang sebetulnya dia punya ide dan dia mempatenkan kalau tidak salah frekuensi hopping. Jadi to tell stories. Nah, yang susahnya adalah bagaimana kita mencari cerita-cerita di belakang sesuatu yang ingin kita ceritakan. Kalau nggak nemu gimana, Pak? Kalau nggak nemu kita ngarang aja. Kita ngarang cerita gitu ya. Jadi ngarang cerita itu. Salah satu yang saya senang dengar cerita-cerita tuh kalau di Bandung dulu Kang Ibing ya. Kang Ibing tuh kalau lagi cerita-cerita itu Kang Ibing adalah inspirasi saya dalam bercerita, salah satu inspirator saya berbicara, dan juga salah satu guru saya dalam bahasa Sunda. Gitu. Kalau nggak ngerti bahasa Sunda, harus belajarnya dari Kang Ibing dulu. Kalau sudah ngerti bahasa Sundanya Kang Ibing, keren amat gitu ya. Zaman saya gitu ya. Jadi to tell stories. Dan itu juga membuat kita juga menjadi lebih mempelajari lagi apa yang ingin kita ceritakan. Mudah-mudahan tidak bosan. Kalau dengar stories ya, kalau kita ngasih rumus-rumus aja tuh bosan. Tapi kalau dikasih cerita, nggak bosan. Nggak bosan. Cuma mungkin bisa tertidur. Ya, kita nggak tahu juga ya. Karena ini dongeng sebelum bobo gitu ya. Hukum Maxwell. Gitu. Itu nggak jadi tidur tuh. Nanti kalaupun tidur tuh jadi nightmare. Tengah-tengah, kenapa hukum Maxwell gitu. Yang sebelahnya lagi lebih terakhir Schrödinger, Pak. Lebih, ya. Dua-duanya itu sama-sama mengerikan ya. Ya, jadi to tell stories. Pak, tapi semuanya nggak tertarik, Pak. Tidak masalah ya. Memang kan tujuan kita tuh adalah mengajarkan tuh untuk menasorkan ilmu kita ya. Tidak masalah, tidak semuanya yang tertarik ya. 10% aja udah keren amat ya, 10% yang sudah tertarik gitu ya, pada kita. Kenapa 10%? Nah, kata Soekarno nih kan gitu ya. Beri aku 10 pundak, maka akan kuguncang dunia. Wah, gitu. Jadi saya cari aja di kelas itu ya, siapa yang ingin diguncang ya, yang terguncang kemudian akan mengguncang dunia. Ya suatu saat ya, mudah-mudahan ada yang terinspirasi ya, sehingga meneruskan keilmuan ini dan meneruskan sendiri mencari ilmunya sendiri, dan seharusnya mereka ini harus lebih bagus dari saya dong ya. Kalau muridnya lebih jelek dari gurunya kacau. Jadi keilmuan makin lama berkurang ya. Maksudnya ilmunya harus lebih bagus sehingga keilmuan akan meningkat gitu. Harus lebih bagus, kalau enggak harus lebih terinspirasi. Kalau enggak kacau. Nah, jadi itulah yang kedua ya. Bagaimana how do we tell stories. Bagi saya itu mengajar karena bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Saya tahu ada banyak orang yang memang hanya menyelesaikan ngejar silabus saja ya. Wah, pokoknya yang penting dikerjain ya. Pokoknya dosen yang penting saya udah ngajar, daftar hadir udah terisi. Sama, mahasiswa akan melakukan hal yang sama. Yang penting saya duduk di kelas, yang penting saya ngidupin komputer, habis itu saya tidur. Jadi kalau di sini isinya banyak orang gitu ya. Tapi semuanya mahasiswanya tuh tidur. Jadi itu susah ya. Jadi memang nih ya sesuatu hal yang mungkin tidak sama bagi setiap orang. Bagi saya ini adalah sebuah passion ya. Jadi yang beda sedikit ya. Tell stories ya. Berikutnya lagi, yang ketiga, ding 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 ya. Sebentar ya, saya minum dulu. Nah, sebentar itu Bapak dan Ibu boleh keluar dulu. Jadi jangan, nanti nggak balik lagi ya. Sudah air putih. Tadinya mau buat kopi lagi gitu, tapi nggak sempat. Padahal tadi mau buat kopi lagi. Yang ketiga, kalau bahasa itu numero uno, tiga apa ya? Nah, sekarang bagaimana agar Stres. Stres. Kalau 4? Quattro. Nggak tahu sih. Saya ngarang juga, Pak. Quattro itu bukannya 5 ya? Quattro ya? 5 itu apa? Quintet.
Kalau 5 saya... Cinco. Eh? Cinco, nomor 4 kuarto. Kalau 5 itu sebetulnya Pancasila, Bu. Salah. Betul. Pancasila ya. Nah, sekarang gimana agar tidak bosannya nih ya? Agar tidak bosan berarti tadi salah satunya adalah jeda. Jeda itu bisa macam-macam ya. Jeda tadi bisa kita nanya itu. Kalau di kelas saya melakukan jeda tuh ya tadi ya melambat-lambatkan. Makanya saya sebenarnya nggak suka PowerPoint ya. Karena PowerPoint itu cenderung kita cepat. Wah, gitu ya, kita yang cepat. Mahasiswanya juga wah belum sempat bernafas. Wah, udah nyatetnya udah. Wah, gitu ya. Kalau kita pakai papan tulis, nah ada waktu atau whiteboard ya kita ada waktu ngapus dulu gitu ya. Jadi itu juga sebetulnya jeda ya. Jeda itu selalu jeda itu penting ya. Makanya tadi juga disebutkan jeda. Kalau dulu zaman kita jeda itu setiap 17 atau 18 menit jeda. Jadi saya selalu ngajarin mahasiswa saya kalau presentasi apapun nggak boleh lebih dari 18 menit. 17 menit paling keren, 18 menit itu nggak boleh di atas itu ya. Karena kalau udah di atas itu orang udah bosan. Katanya sekarang mahasiswa lebih yang sekarang ini generasi sekarang lebih pendek lagi 5 menit. Makanya kalau kita buat video tuh dipaksa sama siapa Pak Mervin tuh sekarang Pak Yusef memaksa saya untuk membuat video maksimum 5 menit Pak. Waduh, video saya 8 menit nih. Gimana? Karena anak-anak kalau udah lewat menit dia udah pindah. Ya, attention udah pindah. Kita masih cukup lama nih. Kan dulu anak-anak zaman kita dulu, zaman saya setidaknya gitu nggak punya alternatif lain gitu ya. Nggak punya handphone ya. Kalau dulu ada handphone juga mungkin 5 menit juga ya atensi kita. Sekarang dulu masih 17-18, sekarang 5 menit. Jadi 5 menit berhenti. 5 menit berhenti. Nah itu susah banget ya. 5 menit, ya. Tapi setidaknya kita harus buat jeda. Dan jeda itu bisa unpredictable ya. Bisa dipredictable. Maksudnya kita plan ya. Maaf, bukan predictable. Unplanned atau plan. Kita plan. Kita rencanakan memang. Jadi nanti di screen ini kita udah ada tulisan sebelah kanan tuh. Jeda gitu ya. Atau kalau ada warna kuning di sebelah kanan sebenarnya kita tandain juga ya. Kalau ada warna kuning dot kuning di kanan itu berarti jeda. Jedanya macam-macam. Kalau dulu ada juga yang jeda yang ini jeda yang mutar video ya, mutar video. Mari kita mutar video dulu ya. Atau biasanya jeda juga bisa dibuka contoh ya, contoh. Oke, tadi ya udah kasih teori. Nah, sekarang ini contoh. Ambil angka ya. Ambil angka ini contoh. Jeda bisa gitu ya. Tarik napas ya. Tapi jeda juga bisa disebutkan juga tension. Nah, tension apa? Kita mengkuis mahasiswa. Jadi coba Iwan, nah, apa maksudnya yang saya berikan lagi? Wah, Iwan langsung gelagapan gitu. Ini agak susah nih kalau di kelas saya bilang, jadi menurut Anda apa? Coba, ayo, ada yang jawab apa? Gitu. Kalau di online susah itu. Coba ada yang gini, diem semuanya gitu ya. Kalau di kelas pada menunduk semua, kalau di sini pada nggak jawab ya. Ada mahasiswa saya yang pintar, kalau dia bilang, ayo semua, coba Iwan gini ya, itu langsung namanya dia ganti. Kalau sekarang namanya Budi Raharjo ya, nama dia diganti connecting, titik. Connecting ya, jadi pura-puranya dia lagi ada masalah dengan networknya gitu. Kenapa mahasiswa saya namanya connecting semua gitu? Wah ini nakal nih gitu ya. Jadi coba Iwan jawab apa gitu ya? Nah, itu tension. Wah saya harus jawab. Pak Budi nanya apa? Coba Iwan, what is the purpose of a business? Mau bingung nggak? To make money Pak? Oh bukan, salah kamu keluar. Gitu. Kalau di kelas keluar susah. Kalau di sini keluar kamu ya, masuk keluar dari room nanti balik lagi ya. Ini masuk lagi ya. Kalau itu malah senang mahasiswa. Kalau bisa saya dikeluarkan, Pak. Ya. Jadi tension ya. Ini juga sebetulnya ini tadi terkait dengan storytelling tadi ya. Kalau cerita itu lurus, ya nggak menarik ya. Cerita itu harus ada tensionnya. Harus ada, wah ini ada masalah. Harus ada solusi. Ada masalah lagi. Ada solusi lagi. Ada masalah lagi. Ada masalah, nggak ada solusi. Oh ada solusinya bunuh diri. Nah, udah itu ya. Jadi itu ya. Yang nggak pernah ada tuh cerita tuh solusi nggak ada masalah. Solutions looking for problems. Nah, ini nggak ada itu ya. Makanya kalau bercerita, ini saya pernah ini ya ngobrol sama teman saya. Jadi teman saya ini dia pembuat film. Ini mungkin sekitar 10-15 tahun 2005 kali ya, 20 berarti 15 tahun yang lalu. Saya tanya, Mbak, kenapa sih film di Indonesia nih jelek-jelek amat? Sinetron, segala macam, jelek-jelek amat gitu. Terus dia bilang, Mas, yang masalah itu kita itu nggak ada storytelling-nya gitu. Maksudnya gimana, Mbak?
kalau kita belajar buat film itu gampang, technical, light ini ya, ini segala macam gampang. Tapi yang buat cerita tuh nggak ada, Mas, nggak ada cerita. Ya, jadi kita itu lack of stories. Terus dia bilang lagi, sebetulnya yang bagus buat cerita itu adalah orang-orang engineering. Saya tanya kenapa engineering? Karena engineering itu solution problem. Jadi kita itu sebetulnya kita di-train ya, kita engineers ini di-train untuk ini ada solusi problemnya, ini ada solusi problemnya gitu. Nah, sama juga dalam hal ini bercerita kita juga kita cari buat problem, kita cari solution ya. Problem ya. Ini jadi kita membuatnya seperti itu. Jadi ada tension, solution problem. Kita buat ininya dia roller coaster ya, jadi tidak bosan. Kalau datar bosan ya. Kalau dia tension terus, dia stres nontonnya gitu. Kayak saya nggak suka nonton film horor deh. Karena habis nonton film horor itu stres terus. Wah, gitu. Kok nonton film kok jadi tambah stres gitu ya. Jadi atau film perang gitu ya, stres terus gitu ya. Jadi makanya lebih senang film humor gitu ya. Ketawa terus gitu ya. Jadi jeda tension, tidak bisa. Nah, menariknya kalau dulu di dalam kelas itu sebetulnya hal ini tuh agak susah ya kalau kita jeda dan tension. Saya tadi ngakalin itu ya dengan macam-macam jalan segala macam. Jadi sebenarnya kalau saya jalan di kelas itu acting sudah diplankan. Kayak Pak Budi di sini udah ada nih, oh unitnya oke. Berarti saya harus jalan, ding gitu. Atau saya suka nyari-nyari di tas saya, oh ini apa ya? Minum kopi dulu atau apa. Nah kalau di sini sebenarnya lebih menarik ya, karena ini bisa kita rencanakan, bisa kita plankan. Oke ya, sebentar ya, kita putar video dulu. Putar video. Anda ngopi dulu, minum teh dulu. Kalau Pak Tutun minum ENW dulu, ya, root beer dulu, ya, Sarsap Arila dulu, gitu ya. Baru nanti ya, habis itu ubi celembu dulu, gitu ya. Nah, habis itu. Sementara mahasiswanya juga senang. Putar video, dia bisa ngambil snacking dulu. Oh iya, nonton film bersama. Cuma yang saya belum tahu putar video, itu enaknya kita putar video live bersama-sama atau masing-masing putar video, itu yang saya belum tahu ya, belum tahu enakan Mas. Ya. Ini jadi salah satu tips untuk agar tidak bosan. Tension atau jeda. Atau ya, pada prinsipnya tidak boleh monoton. Nah, sekarang pertanyaan, Pak Budi, kalau tadi kan Pak Budi tuh cerita-cerita tuh ya kalau topik yang kita ajarkan gampang ya, misalnya Pak Budi ngajarin bisnis, enak Pak Budi. Lah saya topiknya kayak gini Pak, saya harus menjelaskan rumus nih. Gimana supaya bisa menarik dan tidak bosan gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang menarik tuh bagi saya. Karena kalau ngelihat gini, belum apa, saya dikasih slide-nya kayak gini aja, langsung stres saya itu. Waduh gitu ya. Langsung tidak menarik dan bosan, tidak menarik dan bosan ya. Langsung negatifnya. Gimana ya kayak gini? Maka saya tanya ke teman-teman saya. Saya itu, ini aneh juga ya, dulu saya senang matematik waktu masih kecil ya. Masuk ITB saya nggak suka matematik. Kayaknya salah dosennya. Itu dia, salah yang ngajar. Baru setelah saya S3 saya suka matematik lagi. Pas lagi S3 ya, aneh juga saya bilang ini ya. Jadi ada jeda waktu di mana saya betul-betul mual dengan matematik. Karena tadi ya, dalam teknik mengajarnya itu tidak menarik. Saya tanyakan teman saya yang dia jagoan matematik. Gimana sih, kamu kok ngelihat matematik ini kok kamu kayaknya enak banget. Mas, saya itu kalau matematik kayak gini, itu yang ada di dalam saya itu seperti menyelam, katanya. Bisa, ini kok menyelam, jadi saya di lantas rumus-rumus, menyelam. Saya kok nggak kebayang sih, gitu ya, oh ya, berarti dia analoginya tuh, kalau ini tuh dia seperti ngajarin orang menyelam. Melihat rumus-rumus ini, oh iya, menyelam sana. Nah ini yang saya belum nemu juga ya, bagaimana membuat sebuah materi yang susah ini menjadi mudah dipahami, dalam tanda petik mudah ya. Kita tidak ingin membuatnya menjadi watered down juga ya. Kita tidak ingin, kita bukan ngajarin anak-anak TK juga ya. Kita ngajarin mahasiswa ITB, yang mana mahasiswa cerdas-cerdas pula ya. Kalau kita bawa dia ke level yang rendah, dia akan merasa insulted juga gitu ya. Let me go down to your level gitu ya. Wah itu si mahasiswa insulted, Bapak sama saya pintaran saya Pak gitu ya. Kenapa Bapak itu? Dan itu kenyataan ya, mahasiswa ITB itu ya begitulah ya, enggak. Jadi kita juga jangan membuatnya watered down, tapi kita membuatnya menarik ya. Nah itu gimana? Nah ini yang untuk technical ini saya belum menemukan.
Ada berapa masalah teknikal yang misalnya di dunia security yang saya coba buat kayak gini ya, sebuah menjadi lebih mudah dicerna dengan analogi segala macam, sehingga kalau dari kacamata kalau saya itu kan harus lari ke manajemen ya, ceritakan security kepada manajemen, menceritakan security kepada anggota DPR ya, menceritakan security kepada komisaris itu gimana sih ya mereka supaya bisa paham tanpa merasa terintimidasi, tapi tanpa terasa juga ini sebagai mainan anak-anak. This is real problems. These are, interesting equations that we need to solve, we need to understand, gitu ya. Ya, memang harus kita pecahkan, gitu ya. Jadi ini ada sesuatu yang masih kita carikan solusinya. Ya itu tadi ya. Saya mencoba mencerna yang tadi ya, teman saya bilang, dia bilang menyelam itu gimana ya? Saya membacanya ini menyelam. Ya. Saya melihat di TV ya. Ada banyak cara orang-orang yang menjelaskan hal-hal yang menarik-menarik ini ya, yang susah-susah ini menjadi hal yang lebih menarik. Mungkin waktunya butuh lebih lama ya dalam hal menjelaskan. Nggak masalah bagi saya kan ya. Tapi yang penting kita bisa paham ini dan sampai kepada detail-detailnya, technical-technicalsnya. Nah, inilah sebabnya dibutuhkan orang-orang storytellers yang dapat menceritakan ini sehingga dia menjadi menarik. Jadi sehingga anak-anak tertarik ya, untuk terjun ke dunia ini. Anak-anak tidak tertarik lagi, oh saya ingin membuat startup, membuat coffee shop, membuat hijab. Tapi saya ingin membuat startup yang memasakkan persamaan untuk menghitung sayap pesawat terbang. Nah, ya. Finite element, wah menarik menurut saya, iya menarik. Saya ingin membuat sebuah ini yang memecahkan ini dengan sistem scalability yang besar, wah menarik. Ya. Jadi mereka tertantang tuh. Ya, jadi itu. Nah, ada berapa poin lagi yang ini saya yang sebenarnya poin-poin yang utama saya udah ini ya. Ini saya yang terakhir ini hanya beberapa hal yang ini sekarang menjadi issues yang bagi saya issues ya. Sebenarnya daring itu sebenarnya menurut saya menarik sih. Kalau saya memang dari dulu sudah melakukannya secara daring ya, sebanyak yang sudah saya lakukan daring. Kenapa? Karena tidak perlu ke kantor, nggak perlu stres. Di jalan ke kantor itu stres banget bagi saya ya. Bagi saya karena saya terbiasa, saya defensive driver ya, karena mungkin kebawa kultur orang Kanada kalau nyetir ya. Ini kalau di Bandung ini wah motor tuh shwing, gitu ya, kayak nawanya 7 atau 9 gitu ya. Terus saya bilang, waduh dia ini gimana ya? Nah kamu yang naik motor nggak stres, saya yang naik mobil malah jadi stres, aneh juga gitu ya. Belum lagi angkot ya. Gitu ya. Kalau dulu angkot mau saya ajak gelut gitu, tapi kalau sekarang sudahlah ya, sabar-sabar aja ya. Tapi itu kan menjadi stres ya. Kalau kita dari sini kita less stres ya, nggak perlu. Jadi di jalan itu belum lagi kalau di Jakarta, makanya saya benci Jakarta, macet itu luar biasa. Bandung juga ikut macet, luar biasa, stres ya. Kalau stres bisa ngajar bagus, kalau belum apa stres ke kampus udah stres, udah kucel segala macam, dosennya stres, mahasiswanya stres. Sampai di kampus gila bersama. Yang kedua yang menarik ini, bisa direkam untuk digunakan kemudian hari. Saya nyontek yang kayak gini, yang kedua ini saya nyontek dari Pak Armin tuh. Wah dia benar juga ya. Kalau kita sudah punya yang Pak Armin udah melakukannya dari zaman dulu deh, direkam kemudian tinggal di play ya. Asik sekali ya. Berarti kita bisa nyuruh asisten. Berarti saya kalau disuruh ngajar 2-3 kelas paralel nggak masalah. Semuanya putar video aja. Pak Budi ngajarnya berapa SKS? Oh saya bisa 35 juga bisa Pak. Gitu. Tapi semuanya saya paralel, Pak. Hanya dibutuhkan asisten aja, Pak. Ngeplay gitu ya. Menarik. Ini saya tulis kemarin di dalam blog saya. Jadi semester ini saya ngajar 6 di TB di STAI 4, di SBM MBA-nya 1, dan di luar nih saya terpaksa ngajar kelas juga untuk orang-orang high level ya. Jadi 6 mata kuliah yang berbeda-beda. Biasanya saya tuh cuma sanggup 3, maksimum 4 lah, 3 itu ngajar. Karena kesibukan saya macam-macam ya, 3. Wah, kenapa kok saya jadi mau ya? Gitu. Ini kayaknya saya diakalin sama kampus nih ya. Karena kampus semua kuliahnya di-offer aja. Ya. Bodohnya saya terima. Gitu. Ada bahasan saya terpisah ya. Berpakaian dapat santai. Nah ini masalahnya personal preference ya. Kalau Bapak Ibu lihat kan memang saya orangnya senangnya yang santai. Ini ngajar juga kayak gini kaosan gitu ya, di kampus beneran juga kaosan. Ini juga di rumah juga sebenarnya kaosan. Ini juga pakai baju ini juga pengen keren. Keren itu pengen keren sendiri ya. Karena tadi ya it inspires me. Kalau mau kayak gini inspires me. Oh jadi saya pakai ini.
Kalau pakai gini inspire me, ya saya pakai kayak gini. Tapi sekarang ini nggak tahu kenapa saya jadi terinspirasi, saya pengen gini. Oh, jadi saya pakai gini. Supaya ini ya, enak gitu. Nah, ini tadi bisa dibuat lelucon intermezzo yang tinggal dieksekusi. Jadi kita sudah punya, tinggal di play gitu. Saya ingat itu waktu itu, ada yang lucu juga tuh. Dosennya ya, buat video yang sudah direkam sebelumnya gitu ya. Dia memecahkan sebuah masalah di layar. Bapak Ibu ada yang sudah share tuh di layar penting gitu. Tiba-tiba di layarnya keluar video juga, yang mana dia sendiri juga. Nah, terus saya ngomong dengan saya gitu. Jadi gimana kamu gini? Oh, enggak gini, ini rumusnya begini gitu ya. Oh, enggak ini salah nih, dihapus sama saya. Padahal itu semuanya udah diskriptikan ya, sudah dibuatkan sebelumnya. Ya, tinggal nanti di-play lagi aja. Ya. Kalau di kelas yang sungguhan malah rada garing gitu ya. Kita mau mencet gitu ya, play gitu, kemudian kita duduk gitu ya. Anak-anak nonton video, tapi kita juga di depan tuh di kursi juga kita salah tingkah juga, ngapain gitu, ding gitu ya. Nonton. Kalau gini sekarang asik play. Kita ngopi dulu. Ya. Ini minusnya memang ya ini masalah. Nah ini PR buat kita semua nih, Bapak dan Ibu kita di dunia kita nih. Ini PR kita semua. Teknologi masih terbatas, layar masih kecil. Ini saya juga susah nih ngeliat ini ya. Saya ngeliat materi presentasi saya atau saya ngeliat ke kamera. Saya ngeliat ini, saya nggak ngeliat Bapak dan Ibu di sebelah kanan ini. Kalau ngeliat itu distracted. Ini saya lagi mau nyoba ya, nanti mungkin ini saya lagi eksperimen buat screen-nya 3-4 gitu. Saya bilang, oh ini saya ngeliat mahasiswanya atau pesertanya, ini materi saya, ini layarnya, jadi bisa interaksi gimana yang enak deh. Tapi layar yang kecil ini memang masih masalah. Internet lambat, putus, dan masalah teknisnya ini yang jadi sering masalah. Waktu itu saya pernah mau ngajar, jebret, listrik mati, maklum, saya hidup di kabupaten. Jeng-jeng, nggak bisa apa-apa. Kelas tidak ada ya. Dan ini juga di tempat-tempat lain, Indonesia itu masih digital divide-nya, luar biasa digital divide. Kita ke Bandung coret aja udah nggak ada internetnya. Apalagi konon pula yang mau di daerah mana, Ndiwo sana gitu ya. Jadi, waduh. Kalau orang Jawa bilangnya Ndiwo ya, kalau orang Sunda apa ya? Yang jauh ya. Di luar ini ya. Sulit melihat respon mahasiswa. Apakah mereka ngerti bingung? Perlu ditanya. Jadi ini saya lagi, kemarin saya lihat ya, polling segala macam itu masih susah. Jadi saya mau buat program kecil. Kayaknya nanti Bapak dan Ibu ngurusin mahasiswa gitu ya, kita buat plugin kecil gitu ya, atau buat aplikasi kecil yang mana Bapak dan Ibu tuh tinggal pakai handphonenya atau pakai apa. Jadi ngerti nggak? Ngerti. Atau tidak. Jadi saya bisa langsung lihat, oh iya gitu. Habis itu saya riset langsung. Jadi saya ulangi lagi ya, ngerti atau tidak? Oh ngerti lagi, gitu ya. Berubah pikiran atau enggak ya? Ngerti? Ya, tidak, bingung gitu ya. Jadi tidak peduli satu lagi ya, pilihan gitu ya. Nah, saya pengen kayak gitu langsung. Jadi misalnya sekarang ada pilihan. Jadi ini saya terlalu cepat atau tidak? Terlalu cepat, terlalu lambat. Wah malah kurang cepat Pak. Nah, ya, jadi itu langsung keluar pilihannya. Saya bisa lihat, oh begitu ya. Jadi saya bisa respon. Secara teknologi harusnya memungkinkan. Kok belum ada ya orang yang membuat aplikasi kecil seperti itu ya? Yang kecil aja ya. Penting saya pengen buat aplikasi kayak gitu. Yang pada prinsipnya ingin membuat interaction di dalam kelas ini menjadi lebih manageable gitu ya. Karena kita punya skill yang besar. Sementara real estate online kita ini masih kecil ya. Layar kita masih kecil. Jadi ini PR yang masih saya harus garap ya. Saya yang kayak ginian ini bikin ini saya udah mulai buat coding-codingan yang buatnya karena hobi saya coding, memang hobinya coding itu memang hobi gitu. Jadi saya gini-gini tuh saya buat coding ya baru mulai kemarin buatnya. Tadi mau saya pakai hari ini tapi nggak sempat. Catatan. Nah, ada beberapa hal yang memudahkan Bapak dan Ibu yang saya gunakan ini sekarang adalah menggunakan nama ya. Ini nama mahasiswa itu yang ini juga yang distandarkan sekarang enaknya distandarkan gitu ya. Menggunakan daftar hadir online yang perlu di-challenge gitu ya. Ini kayak yang daftar hadirnya sekarang mahasiswa saya suruh absensi pakai program yang kami buat sendiri yang face detection. Kebetulan di AI kami itu ada face detection recognition dan semua mahasiswa saya suruh daftar hadir seperti itu semua ya untuk memastikan mereka hadir. Nah ini saya pengen challenge secara berkala ya. Oke, 15 menit lagi nanya lagi. Oke, kalian nanya gitu ya. Coba ini absen lagi gitu. Jadi setiap saat absen gitu ya. Oke, nah ini yang saya ini yang khas saya lagi. Saya kalau ngajar berdiri. Jadi kalau Bapak Ibu nggak kelihatan ya nih, tapi saya nih tuh saya loncat berdiri ya. Kenapa berdiri? Karena supaya energinya optimal. Jadi kalau duduk saya jadi malas ya. Jadi saya berdiri senang gitu ya.
Setup-nya meja tinggi, ada lampu, pencahayaan. Webcam ini masih murah meriah. Sebetulnya saya sudah pakai SLR udah bagus ya, cuma kehabisan baterai terus. Jadi kalau ini kelamaan karena biasanya kalau 1 jam presentasi oke, tapi kalau 2 jam baterainya habis. Jadi saya belum punya SLR yang baterainya bisa kuat lama, karena supaya kualitasnya bagus ya. Terus jadi masih mencari. Terus saya berpakaian ngajar seperti di kelas konvensional. Jadi kalau saya ngajar itu I am going to work gitu. Jadi saya pakainya going to work gitu. Jadi ya pergi mengajar. Perginya dari situ ke sini gitu. Pergi ngajar. Gitu. Tapi untuk yang di YouTube yang lebih santai saya bercerita, ngobrol, duduk ya. Jadi ini. Nah, saya sekarang lagi cari-cari eksperimen lagi yang membuat di belakangnya lampunya lebih blur segala macam sehingga mahasiswa lebih lebih enak melihatnya. Kelihatan seperti profesional. Jadi ini contoh beberapa waktu yang lalu. Ini sekarang kira-kira seperti ini juga. Saya pakai ini sebetulnya ya ini tempat belajar anak-anak segala macam gini-gini ya. Kalau dilihat nih ngoprekan IoT saya, di sini ada kopinya, ini ada layarnya, di sini pakai kameranya. Bukan ini kebetulan saya lagi setupnya lagi kacau balau nih. Sekarang saya lagi ini pakai kameranya nih eksternal ya, webcam. Cuma supaya ini aja sudut pandangnya bisa lebih bagus saja daripada kamera yang ada di komputer gitu ya. Terus sekarang saya lagi beli mikrofon, nanti di setup supaya suaranya lebih bagus lagi. Jadi ini kayak gini aja. Kata orang ini cahaya bagus tuh Pak, kamera ini sebetulnya lampu yang lingkaran ini lampu untuk saya nyolder sebetulnya. Malum udah tua ya, kalau nyolder itu kan harus dilihat komponen di atas ini sebetulnya ada kaca pembesarnya, jadi saya bisa nyolder sambil pakai kaca pembesar sebetulnya gitu. Tapi di ini menarik juga kata orang, menarik jadi keren ya. Padahal itu lampu solder. Nah, jadi kalau dari tempat lain ya kayak gini lah ya. Di sini ada SLR-nya gitu. Ruangan saya cuma gini-gini aja. Tumpukan macam-macam gitu. Jadi ternyata orang memaafkan ya gitu. Jadi kalau di sudut lain ini kayak gini sudut sebelah kirinya. Nah, ini desktop saya kayak gini, Linux desktop saya ini macam-macam berantakan, super berantakan ya. Jadi sekarang mau diberesin lagi supaya bisa betul-betul saya bisa manuver di sini lebih enak dalam hal mengajar ya. Lagi-lagi what makes you what inspires you. Jadi gimana pun apapun yang membuat kita terinspirasi dalam mengajar. Kalau sekarang di sini misalnya saya pengen lihat gitar aja, di sini ada gitar gitu ya. Cuma ngeliat aja nggak dimainin. Itu cuma untuk menginspirasi aja sih. Supaya menginspirasi kita dalam mengajar. Nah, kalau ini model yang duduk tadi ya, yang awal tuh saya duduk bercerita. Itu kalau untuk yang one way ya, duduk bercerita. Beda-beda. Nah, yang ini juga ada yang model-model, saya ngajarnya modelnya kayak gini, saya putarkan video yang modelnya ada agak serius sedikit ya. Ini yang saya play ya, video saya. Sebentar saya ngopi dulu. Yang udah agak serius. Nah, saya pengen ngumpulin kayak gini banyak ya, sehingga nanti ini bisa di-play. Saya bisa tadi kuliah paralel, 7 kuliah paralel pun bisa gitu ya. Tinggal di-play aja, kalau tinggal di-play. Nah, ini saya skip. Satu hal lagi yang saya inikan juga ya, saya memisahkan antara yang saya berikan kepada mahasiswa dan yang saya presentasikan supaya mereka dengerin. Kalau yang exactly yang saya kasihkan kepada mereka bahan ajarnya PDF-nya atau apanya atau PPT-nya dengan yang saya presentasikan pasti nggak akan didengerin. Karena dia bilang, oh ini sama, ya udah dia tidur aja. Nanti saya bisa baca sendiri kok. Jadi kalau dilihat kenapa beda, ya dia memperhatikan gitu ya. Terus satu lagi bahan ajarnya ini macam-macam ya. Saya sekarang style saya juga di atasnya itu fontnya 72 ya. Kalau fontnya di bawah 72 something wrong gitu ya. Jadi ini standar saya aja buatnya seperti ini supaya ini mahasiswanya lebih bisa memperhatikan. Dan yang terakhir adalah perbanyak jam terbang. Saya yakin jam terbang ini kita akan perbanyak karena kita terpaksa ya sebagai dosen. Kalau yang lain nggak. Jadi terpaksa kita ini ya. Tapi terpaksanya itu dengan intention ya. Jadi kalau orang karate, wah, kalau film-film ya, film kungfu, wax in, wax out, bukan itu karate ya. Iya. Kunci dan masternya dalam melakukan yang berulang-ulang. Jadi ya itulah, sampai kita bilang, oh iya ya, kita udah tahu, oke, sekarang kita meningkatkan lagi yang ini yang kita kurang. Oke, meningkatkan lagi. Gitu Bapak dan Ibu, selamat mengajar dari yang menarik. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Iya, terima kasih Pak Budi, menarik sekali ya. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi langsung dijawab juga oleh Pak Budi. Tanya, Pak Budi ini sambil berdiri ya Pak? Iya, yes. Berdiri. Mengenai lampu juga, menurut saya juga itu lampunya jadi ada kayak ambient di belakangnya tuh. Menarik perhatian ke center.
ini gitu ke apa namanya jadi merhatiin Pak Budi gara-gara ada lah kuning-kuning aura itu. Ya. Ini coba ya saya matikan ya nanti belakang. Ini bedanya. Sebenarnya maksudnya ya. Ya sebetulnya kalau dari sini lebih jelas ya muka saya, tapi rada garing ya. Kalau gini ya rada menarik ya. Oh, kayak apa gitu ya. Wah. Jadi ada aura ya, Pak. Itu padahal lampu biasa, itu lampu biasa aja. Ya, aneh-aneh lampu biasa, nggak lampu yang saya curi dari kamar lain. Iya. Ya, Bapak Ibu silakan kalau misalkan ada pertanyaan lagi disampaikan di chat juga bisa ya. Mungkin saya mau nanya juga nih, Pak. Yes. Ya. Itu kalau misalkan gimana kalau misalkan kelas yang kita ajarkan itu ukurannya besar gitu ya. Jadi kan sekarang itu kan karena online kita bisa ngajar kelas yang nggak ada batasan jumlah mahasiswa dalam satu kelas ya. Bisa yang kelas ada yang 60, bahkan ada yang lebih dari 100 ya, yang ngajar kelas paralel gitu. Nah itu apa namanya engagement kita dengan mahasiswa itu kan terbatas ya. Kalaupun kita mau ngelihat semuanya nggak bisa juga. Untuk kalau kita mau dialog juga hanya paling beberapa sampel. Tapi kan mungkin ya kita nggak tahu yang lainnya gimana gitu. Gimana ya supaya bisa menjaga engagement dengan mahasiswa gitu kalau misalkan yang dihadapin banyak gitu, misalkan kita menghadapi kelas yang besar gitu. Kalau di YouTube channel kan mungkin dari ada apa namanya komen ya, biasanya komennya tuh nanti dijadiin bahan diskusi kayak gitu-gitu. Saya kurang tahu kalau misalkan dari Pak Budi mungkin ada pengalaman. Iya. Kelas besar itu physical secara fisik maupun daring tuh sama menurut saya, permasalahannya sama gitu. Kalau saya juga senang ngajar tuh kalau kelasnya 20-an, tapi yang rutin kan kalau kelas-kelas ini kadang-kadang 50, 60 gitu ya. Itu bagi saya itu juga sebenarnya sebuah hal yang berat gitu ya. Dalam kelas konvensional 50 orang pun kita sudah susah ya, karena interaksinya juga susah. Ada mahasiswa yang tidur, ada yang mahasiswa yang tertarik di depan, mencatat segala macam. Tapi ya itu sama gitu ya. Jadi itu pun masalah itu pun di dunia konvensional ada, di daring ke bawah juga gitu. Bahkan jadi lebih besar. Nah, karena tidak ada batasan ruang, tadi kalau di kelas biasa kan kita bilang, oh nggak bisa masukin kelas nih, karena kelasnya hanya cukup untuk 30 orang ya gitu. Kalau sekarang, alah mahasiswa kalau mau, apalagi kalau sekolah swasta ya, yang penting mahasiswanya mau datang, mau bayar, kelasnya 30 orang atau 300, 300 itu biarin jadi beban dari dosennya gitu ya, dipaksakan demikian gitu ya. Memang menurut saya susah gitu, interaksinya gitu. Cuma saya melihat ya ada beberapa kelas online yang mungkin karena di barat ya, karena mungkin self ininya ya, pengaturan waktunya udah bagus, itu bisa juga jalannya. Nah, yang lebih penting itu adalah interaksi, itu tanya jawab, yang dibutuhkan adalah asisten ya. Jadi kalau kayak gitu kita butuh banyak asisten untuk menjawabin pertanyaan. Jadi kitanya itu ya sama dengan dunia nyata juga ya, kita ngajar gitu ya. Nanti ada pertanyaan, ada TA-nya juga ya, teaching assistant harus disediakan juga untuk menjawabin pertanyaan. Banyakin TA-nya aja gitu. Kalau ini ya usulan saya. Sementara ini pengalaman saya ngajar kelas itu nggak efektif juga. Jadi yang besar itu nggak efektif. Ya. Ini ada lagi yang Oh ya, sambil jawab nih Pak. Pak Budi, ada monitor tambahan layar Zoom ada berapa? Sementara ini yang kali ini saya satu ya. Biasanya saya juga suka ada sambil layar satu lagi di belakang. Tapi itu tujuannya bukan untuk ini ya. Tujuannya itu supaya kadang-kadang kalau saya presentasi kan saya ngelihat, kalau saya gini kan saya ngelihatnya ke ini ya, layar saya, jadi mata saya nggak enak deh. Kalau itu TV-nya saya taruh di belakang kamera ini, sehingga saya kalau ngelihat respons atau ngelihat itu, saya seperti ngelihat ke kamera gitu ya. Itu kayak di studio aja. Jadi ini tuh kayak ngelihat ke kamera, mata saya ngelihat ke si ini ya, pembacanya kalau gitu ya, kan pendengar, pemirsa gitu kan. Jadi layar tuh saya gunakan untuk itu. Saya belum eksperimen layarnya saya split ya, misalnya ini daftar lihat pengunjungnya atau mahasiswa, ini lihat screen layar saya gitu ya, slide share-nya slide-nya ada apa lagi, belum saya pisahkan seperti itu. Sekarang saya lagi mau eksperimen menggunakan ini pakai OBS, saya mau eksperimenkan menggunakan beberapa kamera ya. Jadi nanti saya mau buat beberapa kamera, jadi kamera saya yang di sini, ada kamera saya yang di samping, ada kamera saya yang di atas gitu ya. Jadi
Untuk kameranya, untuk monitornya sekarang saya hanya layar ini. Tapi pernah menggunakan 2 monitor pernah. Hanya untuk supaya lebih enak aja interaksinya. Cuma setupnya aja, masalahnya ruangannya saya ini nggak cukup. Jadi kalau ini sekarang ini udah cramp gitu ya. Kalau saya tambahin monitor lagi lebih cramp lagi. Silahkan, pertanyaan lagi sebelum saya jawab lagi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanyakan langsung juga bisa. Boleh saya, Pak? Yes. Ya, silakan Pak. Ya, sendirian ini Pak Budi. Ya. Iya, jadi misalnya begini, jadi misalnya internet kita tuh tidak bagus dan terpaksanya kita sudah deliver videonya. Nah, kemudian kita diskusinya tuh pakai chat. Nah, ada nggak tipsnya supaya itu tetap menarik gitu Pak Budi? Chat ya. Kalau pakai voice bisa nggak Pak? Pakai voice. Pakai voice, misalkan dia nggak bisa begitu. Oke ya. Pakai chat itu, iya. Saya kebayang sih. Kalau dugaan saya, bagi anak-anak nggak masalah. Kalau anak-anak sekarang chatting itu nggak masalah. Gitu. Bagi saya masalah. Masalah itu saya kalau anak-anak kan pakai handphone itu bisa. Kalau saya pakai chat, pakai handphone itu nggak sanggup karena kecepatan menchatnya saya nggak sanggup. Kalau pakai keyboard, biasanya kecepatan ngetik saya juga kalah cepat dengan kalau saya berbicara. Nah, enaknya kalau bisa misalnya pakai voice ya, nggak usah pakai video, yang penting pakai voice kayak ngomong aja. Voice gitu. Ya. Voice, tapi kita pakai chat dia. Jadi begini ya sambil chat tek gitu. Jadi supaya bisa lebih interaktif. Kalau pakai teks itu kayak ini. Kayak block chipper gitu ya, bukan stream chipper, Pak. Jadi nunggu satu blok itu, semuanya tegang dulu, jegleng keluar kata-katanya. Oke, habis ini jegleng keluar kata-katanya. Nunggu dosen lagi, typing, ding gitu kan. Jadi nggak kayak streaming gitu ya. Interaksi itu pengennya streaming. Iya. Makasih Pak Budi. Ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Pak Budi, idealnya berapa komposisi antara tulisan dan gambar dalam set materi kuliahnya? Nah, ini ada 2 aliran ya. Saya aliran yang keywords. Nah, dan kalau ada gambar itu harus ya menginspirasi keywords-nya tadi ya. Jadi saya harus cari gambar yang menginspirasi itu. Satu yang gitu ya. Tapi saya punya dulu dosen juga waktu di Kanada. Ini dosennya yang luar biasa, Edan. Ya, dosennya Edan. Dia ngajarin ini arsitektur komputer ya, digital system organization. Dia gambar misalnya arsitektur komputer ya. Di slide-nya itu luar biasa, bagusnya luar biasa. Jadi ada kotak-kotak dijelasin gitu-gitu ya. Entah gimana, saya baca slide-nya itu, langsung ngerti. Kalau baca buku textbook-nya aja, itu bisa 3-5 halaman baru menjelaskan itu. Bolak-balik. Tapi begitu ngeliat slide-nya, ya ampun, ini maksudnya begini toh. Gitu ya. Karena memang dia put effort dalam membuat diagramnya itu. Dan nantinya di kemudian hari saya baru tahu effortnya dia itu luar biasa. Kayak gitu ya. Itu salah satu, itu profesornya Armin dan Adi itu. Armin dan Pak Adi itu. Itu salah font aja, fontnya 11 atau 10 aja itu dipermasalahkan tuh. Ini kenapa fontnya 11 nggak 10? Kenapa fontnya ini? Karena apa? Memang membuat perubahan. Jadi itu membuat perubahan komposisi antara kontennya gitu ya. Saya kalau dalam presentasi saya cenderung kalau saya sebut itu namanya Lezik ya. Ini Profesor Lawrence Lezik ya. Lezik style kalau disebutnya. Itu adalah cuma font yang ukurannya gede. Jebret gitu. Terus saya ngomong gitu ya. Kenapa gitu? Supaya dia bisa mendengarkan ya. Oh iya, nggak terdistract gitu. Handout on the other hand, handout itu lebih detail. Jadi nanti Anda lihat ya, handout ini detail. Nah, jadi kalau komposisi tulisan dan gambar, kalau saya tadi acuan saya fontnya 72 ya. Kalau fontnya 72 banyak, itu berarti mulai kacau. Kan udah kelihatan ya font 72, waduh nggak bisa ya berarti. Oh iya ya berarti cuma saya sanggup kata-kata kayak gini terus kasih gambar. Tapi jangan kebanyakan gambar juga ya. Kalau nggak ini ya lebih baik kata aja cuma dan kling. Oke. Itu kalau saya sih. Nah, ini dulu juga ada menariknya kenapa gitu? Karena kalau dulu saya pernah ngajar di tempat yang gede gitu, mahasiswa itu di belakang susah. Ya kalau hurufnya gede itu dimanapun dia berada, mau di depan, mau di belakang dia bisa ngeliat layar ya, layar di depan atau papan tulis dia bisa ngeliat itu gitu ya. Kalau enggak tuh susah bagi mahasiswa yang duduk di belakang itu nggak kelihatan tuh fontnya udah 14 itu satu layar PPT banyak sekali
Itu yang mahasiswa yang di belakang itu, kalau saya lihat tuh perhatiin, wah mahasiswa itu ada yang pakai keker, ada yang pakai teleskop, wah melihat layarnya gitu ya. Jadi, nah itu sama ya, kalau di layar gini kan, dia juga layar kita kan kecil ya. Jadi kalau fontnya gede, fontnya kecil ya, kayak sekarang kalau saya mundur nih ya, saya nggak kebaca itu sebelah kanan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan 72 font, bagi saya kebaca, oh itu ya. Jadi mahasiswa juga, dugaan saya begitu ya. Dia kan juga nggak nempel gini kan, ininya juga ya, nggak bisa baca juga. Jadi dia agak jauh sedikit ya, sesedikit mungkin gitu. Tapi handout boleh banyak. Handout presentasinya maksudnya. Ya. Itu Pak Sony. Baik, silakan. Bapak Ibu ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, saya nanya lagi nih, Pak. Saya Siap. mau pertanyaan. Boleh. Ini kan salah satu yang membuat... ini satu pertanyaan 10.000 ya. Senin harga naik 12.000. Ini Pak Sarwono dulu nih. Pak Budi pakai LMS apa? Nah, saya nyoba nyari-nyari belum nemu yang srek ya. Jadi yang terakhir saya mengabuse Trello. Jadi saya pakainya Trello, jadi nggak LMS banget gitu ya. Jadi Trello saya blues untuk saya naruh materinya, tugas-tugas saya taruh di Trello. Sekarang saya lagi eksperimen dengan ini karena kita pakai MS Team ya, saya nyobain pakai MS Team itu. Sebelum itu juga yang saya lihat bagus juga itu Big Blue Button ya, B3 ya, BBB itu bagus juga saya lihat. Oh ya, menurut saya itu lebih bagus dari so far ya, yang saya senang Big Blue Button sebetulnya yang cuma nggak banyak yang pakai Big Blue Button itu. Enaknya itu di situ, misal di situ pun dalam kelas ini ya, saya bisa lakukan polling sekarang, misalnya polling, oke, buat setup polling, oke polling gitu, nanti saya bisa lihat materinya, bisa taruh di sini, ada videonya segala macam. Kalau saya lihat Big Blue Button itu bagus sih, ya. Tapi sementara ini sampai sekarang pun saya masih mengabuse Trello. Trello tuh bukannya biasa buat project management gitu, Pak? Kayak Asana gitu. Ya. Memang itu saya abuse Kanban gitu. Ya, memang saya itu memang tidak untuk LMS, tapi saya abuse untuk LMS. Bimbingan juga juga ke situ. Saya masukin di situ juga. Menarik juga tuh Pak. Gimana cara pakai nanti, tapi mungkin topik yang lain. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Ginar. Saat storytelling, gimana caranya supaya nggak keterusan, sehingga malah out of topic, jadi out. Iya ya. Keasikan ceritanya gitu mungkin. Ya. Waduh. Kasihkan cerita supaya nggak nggak tahu ya saya kalau dulu saya membiasakan diri dengan membuat timer. Jadi saya set timer. Misalnya saya presentasi 5 menit, oke, saya 5 menit selesai nggak? Oke, 17 menit itu. Jadi dulu saya sampai bisa kalau presentasi itu saya ngeliat jam 17 menit gitu ya. Sama juga ya. Biasanya saya set timer kalau dulu ya. Sekarang udah natural, tapi kalau dulu timer. Jadi saya set, oke, saya mau cerita 3 menit ya. Oke, saya pakai timer depan. Ting, gitu. Kalau udah 3 menit, udah habis nih. Saya udah OOT nih, waktunya udah ada. Oke. Jadi bagi cerita. Jadi begini ya, pada suatu saat ada sang kancil ke hutan. Udahlah, jadi ya sudah. Ya pokoknya nanti sang kancil berantem lah dengan sang harimau lah gitu ceritanya. Baik ya, kita tutup aja. Set timer. Tapi kalau udah nanti sering, nggak perlu timer lagi. Awalnya set timer. Tapi kalau mahasiswanya senang OOT terus, ya udahlah kita OOT. Nah, ini kalau kuliah tentang kriptografi, kamu mendongeng musik lah, apalah ya. Yang penting kamu ujiannya bener ya. Oh, siap Pak. Oke. Iya. Ini dari Pak Saiful, ya. Sangat inspiratif Pak. Mohon share apakah ada pengalaman bahwa ada sebagian mungkin mahasiswa yang tidak terinspirasi dengan pendekatan Bapak. Gimana cara menanganinya? Yang Pak Budi coba, wah ini kayaknya dia nggak tertarik gitu. Ada ini ya, kalau saya lihat ada mahasiswa yang gagal dulu ya, gagal tuh nggak tahu tertarik atau enggak, itu adalah satu yang nggak bisa ngelola waktu. Ternyata kalau mahasiswa yang nggak bisa ngelola waktu di kelas saya itu gagal. Karena biasanya saya kayak gini-gini ya, kasih tugas, segala macam, gini-gini itu mereka harus pandai mengelola waktunya. Saya lihat yang gagal itu biasanya itu. Yang kedua adalah mahasiswa yang ternyata ini juga cultural ya.
karena nah ini yang saya belum tahu juga ya, karena kan biasa kalau kita kelas dulu ya, waktu kita masih konvensional kan kita kelas ada pertemanan ya, satu angkatan, satu ini gitu. Jadi ada perangkatannya itu ada karena sering ketemu di kelas yang lain-lain juga ya bareng. Jadi kita inilah ya tahulah kita satu sama dengan yang lain segala macam. Nah kalau ada angkatan yang lain, nah ini nggak nyambung langsung. Karena angkatan yang lain itu nggak ke hubungan ini. Jadi kalau saya ngasih tugas, dia misalnya nggak hadir satu kelas ya, yang ini ada tugas, yang ini sering sharing, yang ini selalu lewat gitu, karena dia nggak nyambung ke sini gitu. Dan dia karena begitu dia makin lama makin nggak suka gitu, makin nggak suka dengan kelasnya karena dia makin nggak nyambung ya dengan kelasnya. Mungkin topiknya menarik atau apa, tapi dia udah makin nggak nyambung gitu. Jadi, nah yang gagal yang saya lihat yang kegagalan kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya Pak ada nggak yang nggak tertarik dengan cara seperti saya? Dugaan saya sih ada sih, dugaan saya ada. Tapi kebanyakan nggak pernah ngomong ya, karena mungkin bagi mereka lebih gampang ya. Mungkin nggak suka aja sih dengan seperti ini gitu ya. Bisa jadi begitu sih. Cuma nggak ada yang pernah bicara kepada saya. Nah, cuma saya sendiri mendeteksi tadi ya. Mungkin kalaupun 90% nggak suka dengan cara saya, I'm still okay, Pak. Yang paling penting 10 orang inspired, yang 10 orang ini bisa membangun atau mengajarkan ilmu saya ini menjadi naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. So, kalau itu saya juga happy. Cuma ya supaya mereka, supaya mereka bisa paham, setidaknya inilah ya, mereka memahami materinya dan cukup menguasai ilmunya sehingga lulus. Karena metodologi kita seperti itu. Sebenarnya saya pengennya nggak gitu sih. Sebenarnya kalau dia lulus harus lulus, kalau nggak ngulang aja gitu ya. Jadi gitu. Nah, kalau dulu mungkin kita punya banyak masalah ya. Karena kalau ngulang nanti, wah Pak, jumlah kelas yang ini, kelasnya nggak cukup. Karena kalau dunia online sekarang ini ngulang nggak masalah sih menurut saya itu ya. Jadi nanti batasan mahasiswa DO menurut saya nggak perlu lagi tuh. Kan nggak ada batasan ruang lagi ya. Jadi mahasiswa itu harus lulus beneran ya. Kalau nggak lulus ya ngurang lagi lah gitu ya. Kayak zaman dulu lagi ya. Itu Pak. Jadi ya ini. Dan saya masih mencari-cari lagi. Tapi saya yakin nggak semuanya kan cocok. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan masih bisa disampaikan di chat atau langsung. Pertanyaan saya sebenarnya mirip kayak Pak Saiful tadi sih. Jadi kan salah satu yang menyebabkan mahasiswa bosan itu, kalau dulu saya pernah ngajak ngobrol ya, dan pengalaman juga waktu saya jadi mahasiswa, itu yang menyebabkan kita bosan kalau kita udah misalkan di awal itu nggak ngerti Pak materinya. Terus kemudian dosen ngelanjutin gitu kan. Karena dari awal kita udah nggak ngerti, itu kita udah nggak bisa ngikutin. Kita tidak bisa mengikuti flow-nya dosen gitu kan. Akhirnya udah makin lama makin ketinggalan dan makin ya tambah nggak ngerti ya. Iya, makin nyebelin ya. Nah, ketika misalkan kita ada mendeteksi, oh kayaknya ini mahasiswa nih ada sebagian ini kan, itu kalau kita ulang nanti flow ininya terganggu, misalkan flow kelasnya, atau misalkan kita nggak cukup waktu untuk menyelesaikan silabus 1 semester untuk itu, misalkan itu gimana ya kira-kira meminimalisir lah. Ya, justru enaknya kalau kita punya versi elektroniknya itu kan ya, mahasiswa bisa ngulang sendiri. Kan kalau dulu nggak mungkin ya, waduh ulang lagi gimana? Pak Budi nanya lagi, mulai dari mana nanya? Dari awal Pak. Waduh itu kan ya. Kamu nggak ngertinya dari mana? Dari hari pertama Pak. Waduh, ke 73 Mas gitu ya. Nggak bisa lagi ya. Kalau dengan ini dia punya kesempatan. Kan kalau ini ya kan dia sudah direkam misalnya dalam bentuk elektronik, dia bisa ngerekam lagi. Oh oke, dia mulai lagi bolak-balik lagi, bolak-balik. Ini kenapa kayak gini, dia bisa bolak-balik. Justru menurut saya sekarang ini lebih memungkinkan. Tapi yang lebih penting adalah mereka diberi kesempatan waktu ya untuk mengulang. Jadi jangan sampai dikrem juga mereka. Oh oke, semuanya harus kuliahnya segini gitu ya. Bahwa ini kuliahnya online ya, mereka bisa melakukannya. Tapi mereka juga harus dikasih kesempatan waktu untuk melakukannya. Jadi kalau yang sekarang saya lihat itu nanti ini akan lebih banyak fokus kepada time management dari mahasiswa ya. Karena dosennya bisa tadi ya, institusi nggak ada batasan ruang dan waktu ya. Dosen juga sekarang masih terbatas dengan ruang dan waktu, tapi dengan adanya online ini ruang nggak bisa lewat waktu. Oh, tapi kalau waktu tadi ya sudah dalam bentuk elektronik, ruang dan waktu nggak lepas bagi dosen itu. Bagi mahasiswa, ruang nggak masalah, waktu. Karena dia nggak mungkin ngambil 200 SKS sekarang. Kalau bagi dosen, tinggal di-play aja. Mahasiswa kan nggak, dia harus menyerap. Gitu. Nah, jadi tetap aja mahasiswa malah menurut saya harus diberikan kelonggaran ya, waktunya lebih sedikit. Karena dia harus adjust juga. Oh iya, ini saya nggak ngerti gini. Oke, saya mundurin lagi. Oke, saya mundurin lagi. Kapan punya waktunya gitu? Nah, dia harus diberikan waktu ya untuk dia nge-play ulang materi-materinya itu.
Sehingga seharusnya ya kalau diberikan itu dia pemahamannya menjadi lebih meningkat ya, sehingga yang lulus harusnya lebih banyak. Teorinya selama mereka diberi waktu ya, jadi mereka harus diberi waktu. Kan nggak bisa kalau bagi mahasiswa waktunya nggak bisa di paralel ngambil kuliah di paralel. Kalau dosennya sekarang udah bisa juga sih, gara-gara ada versi elektroniknya. Kan dosen tinggal nyuruh aja. Oke, mahasiswa kita lihat ya video nomor 7 segmen 1. Udah, dosennya kan tinggal bilang gitu. Kan itu 15 menit kan mahasiswa harus spend 15 menit gitu ya. Ngelihatnya pertama kali kan 15 menit, nggak ngerti kan dia harus ngulang lagi 15 menit lagi. Oke, udah habis 30 menit. Oh, dia harus ngelihat yang menit ke-7 sampai ke-9 ya. Berarti tambah 2 menit itu diulang-ulang 30 kali. Berarti harus 1 jam lagi dia kan ya. Jadi yang instruksi kita yang harus ngelihat video itu hanya 10 menit aja tuh bagi mahasiswa itu bisa 2 jam sendiri sebetulnya gitu. Ya. Makanya saya juga sadar baiklah saya berikan waktu lebih ini ya, lebih. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada strategi nggak Pak untuk group discussion di kelas online? Iya. Group discussion. Ini yang menarik justru. Saya dulu ya kalau ngajar di kelas itu karena culture orang Indonesia, ada pertanyaan nggak? Di kelas tuh nggak ada yang mau nanya, selalu. Hampir selalu tuh. Nggak mau nanya. Begitu saya keluar, Pak mau nanya ini. Kamu tadi kan kalau ditanya ada pertanyaan nggak? Malu Pak sama teman-teman. Bukannya masalah malu, kalau kamu tanya seluruh kelas juga sama-sama nggak ngerti, jadi sebetulnya itu kamu nanya gitu teh membantu semua kelas. Coba ditanyain tadi, saya ulangin lagi gitu kan ya. Nah jadi ada anak-anak yang malu untuk bertanya satu ya. Dua, kalau dia menanya langsung, dia tuh nggak bisa memformulasikan pertanyaan. Ya, jadi saya harus nanya tuh kata-katanya gimana gitu ya. Nah ternyata kalau diberi kesempatan online, yang nanya banyak. Saya juga cukup kaget waktu itu. Di kelas gak ada yang nanya, begitu saya pernah ngajar online ini mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, saya coba jadi oke, kelas, kita adakan kelas jam 7 gitu ya, malam, ini diskusi aja gitu. Yang nanya banyak, yang nanya paling nggak ada 15 mahasiswa yang nanya. Saya bilang, kenapa sih kamu nggak nanya di kelas? Pada diam lagi gitu ya, tapi sebetulnya, tadi ya, ya mungkin ada juga yang, Pak, nanti kalau saya tanya, nggak enak Pak sama teman-teman, selalu kalau nanya, teman-teman nanya, nanya lagi ya, ada teman-teman, jadi dia malas ya, environment itu tidak dukung mahasiswa bertanya secara real ya, langsung ya. Tapi dengan online itu malah banyak yang tanya. Jadi menurut saya online ini kalau untuk soal tanya jawab ya, bagus tuh. Jadi kalau ada pertanyaan discussion, kalau group discussion-nya tidak dalam bentuk real time ya, nanti itu banyak yang tertarik. Nah, kalau group discussion-nya dalam online itu gimana Pak? Tadi ya, nanya segala macam gitu, ternyata masih sama sih seperti yang lain-lain juga gitu. Seperti sama di kelas, mahasiswa tuh masih sungkan, malu, tidak tahu cara bertanya, dan seterusnya. Jadi discussion itu at least ya di lingkungan kita tidak terlalu terjadi. It's not happening. Culturally. Kalau saya memaafkan itu karena ini mungkin cultural aja ya. Kalau nggak ngerti ya nanya. Gitu. Kalau di tempat saya kan selalu kalau di culture saya, kalau nggak ngerti itu nanya. Gitu. Nanya bukan berarti bodoh, nanya ya memang nggak tahu. Gitu. Bahkan saya ada satu materi presentasi yang selalu saya ajarkan di kelas, mungkin pertemuan ketiga tuh, adalah bagaimana teknik bertanya. Saya tunjukkan gitu ya. Yang membedakan manusia dengan cimpansi itu apa? Cimpansi itu nggak pernah nanya. Bedanya gitu ya. Jadi kalian dengan cimpansi itu bedanya ya nanya. Maka kalian harus nanya. Jadi ada satu kelas tuh yang saya minta, semua mahasiswa saya minta satu-satu bertanya. Ya karena skill menanyanya itu. Ya supaya tadi terjadi diskusi. Tapi nggak di sekarang menurut saya masih belum kejadian. Berarti ditembak-tembakin gitu bisa Pak ya? Disuruh nanya gitu maksudnya kamu ngerti nggak gitu. Kalau misalkan kalau dia bilang nggak ngerti nanya, kalau dia bilang ngerti coba tanyain dari yang apa kamu ngerti gitu kali ya. Bener nggak dia ngerti? Harusnya bisa bikin pertanyaan kalau dia ngerti kan. Itu jadi yang tension tadi gitu ya. Jadi mahasiswanya begitu kuliah stres dia. Nantinya saya in the future saya pengennya mahasiswa itu tadi ya punya wristband gini ya. Yang mana si wristband ini tadi ya, yang kalau misalnya kita ngajar ngerti nggak ya si mahasiswa tadi pakai ini aja ngerti tidak pakai buttonnya ngerti tidak gitu ya. Sambil kita juga ngelihat ininya, ini detak jantungnya gitu ya. Oke, kita bagian tanya jawab, langsung pada naik semua tuh detak jantungnya. Oh, pada stres semua nih, gitu ya. Jadi, suatu saat nih, mari kita ciptakan IoT yang untuk dipasang di mahasiswa, gitu ya.
mahasiswanya kita monitor. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, tadi kan yang sinkron penyampaian dari dosen. Nah, sekarang mengenai tugas. Kalau tugas ini kan lebih ke kerjaan mandiri ya, pekerjaan mandiri mahasiswa. Sedangkan mahasiswa itu kan dapat tugas bukan hanya dari satu dosen, bukan hanya dari kita, tapi dapat dari dosen lain. Dan mungkin bisa ada beririsan waktunya, atau bahkan bertepatan waktunya gitu, deadline-nya bareng-bareng, numpuk gitu kan. Gimana nih supaya si mahasiswa ini juga tidak jenuh dengan, atau bosan dengan tugas-tugas yang diberikan, apalagi zaman online gini bisa jadi tugasnya, saya kurang tahu, apakah malah jadi peluang tugasnya tambah banyak karena dianggap kan online gitu. Tapi semua dosen mikirnya begitu, jadi banyak gitu di ini gitu. Gimana ya? Mungkin Bapak ada pengalaman gitu ngasih tugas ke mahasiswa yang buat mereka juga tetap bisa semangat lah ngerjain tugasnya gitu. Iya. Ada beberapa tugas yang saya saya berikan itu hanya supaya mereka pernah melakukannya. Jadi bukan bisa melakukannya atau enggak gitu ya, tapi pernah melakukan, jebret gitu ya. Jadi kalau misalnya di bidang security gitu ya, saya minta mereka, oke, kalian harus pernah melakukan penyadapan, sniffing, oke, install Wireshark, Ether, macam-macam lah ya, TCP/DAM atau apa. Begini caranya, oke, lakukan. Saya ukur itu melakukannya gitu tuh biasanya, ini kerjaannya bisa sampai 10 menit lah. Jadi pekerjaannya nggak susah-susah ya, work-nya 10 menit segala macam. Oke, saya kasih PR gitu aja gitu. Supaya cuma pernah melakukannya. Nah, kalau yang bisa melakukannya, nah biasanya saya buat itu PR-nya itu misalnya tadi ya, PR-nya itu kan kalau di online bisa deteksi ya. Saya lihat statistiknya dulu ya. Oke, siapa yang submit ya. Oke, habis itu saya perpanjang. Biasanya saya perpanjang. Jadi kalau PR itu saya bolehkan perpanjang gitu. Meskipun saya bilang kepada mahasiswa bahwa kalau kamu perpanjang itu nanti numpuk ya di tempat-tempat yang lain. Nah, itu dia tadi kemampuan bagi waktunya. Yang lebih penting kemampuan. Mahasiswa ITB itu semuanya cerdas. Soal kecerdasan nggak perlu diragukan ya. Kemampuan bagi mengatur waktunya itu yang harus kita ajarkan. Jadi kalau saya bilang jebret aja, saya ngajarin mahasiswa itu kalau kamu kasih PR jebret aja. Ada juga yang saya minta, misalnya PR tugas itu saya lakukan, misalnya kelasnya ini saya habisin, ini juga kelasnya saya sisakan misalnya 20 menit. Oke, kita kerjaan PR-nya sekarang juga gitu. Nah, mau kerjakannya gitu ya. Jadi mereka ya udahlah kerjain di situ juga sambil kerjain gitu ya. Setidaknya mereka sudah ngerjain sebagian di situ. Ya. Sehingga itu juga ngambil waktunya yang lain juga. Ya. Tapi saya kebayang sih dengan adanya gini tuh karena dibuat lebih mandiri itu jadi agak lebih susah juga nih karena pemahaman saya mungkin saya salah ya, mahasiswa kita, anak-anak kita ini belum pada mandiri ya untuk melakukan belajar. Jadi mungkin harus di training dulu ya, supaya dibuatkan ini ya synchronize dulu ya, dibiasakan dulu ya. Kalau udah mandiri baru kita lepas. Gitu ya. Nah ini yang mandiri membuat mensinkronkannya gitu ya, itu yang mungkin suatu saat kita juga bisa membuatkan satu sistem ya. Jadi kalau dosen submit assignment deh, dosennya bilang ini PR, yang diinjak 1 jam gitu ya. Jadi kita pull di dalam satu queue gitu. Jadi kepada mahasiswa itu kita taruh gitu ya. Jadi secara stay kita tahu nih, minggu ini ada 23 PR yang nggak mungkin dilakukan oleh mahasiswa. Karena dosennya submitnya nih 1 jam, 15 menit, segala macam nggak mungkin Pak, gitu ya. Jadi kita sendiri sesama dosen ini bisa menggur juga. Yang ngasih tugas minggu ini nih karena dosen-dosen lain lagi ngasih tugas ya. Jadi sebetulnya sistem seperti itu bisa kita develop loh. Menarik kalau kita bisa buat seperti itu ya. Ngukur tugas-tugas mahasiswa dengan kebersamaan kita submit tadi ya. Tugas-tugas kita untuk diukur ya. Di data atau dipantau oleh stay. Ini kayak gini ya kira-kira load-nya. Menarik. Pertanyaan, ternyata mahasiswa lebih sering perdalam materi after class bersama teman dilakukan saat daring. Keluhan dari beberapa mahasiswa saya. Nah, ini ya dulu kan kalau kita belajar nggak ngerti, habis itu kita selesai kuliah sama teman-teman, itu apa sih ngumpul sama teman-teman yang ini ya segrup-grup, ini tadi nggak ngerti tadi ini, itu gini. Nanya-nanya gitu. Tapi saya pernah dapat satu hal yang menarik lagi, menemukan kasus menarik. Suatu saat saya ngajar online, ngajar dari kelas nih, ngajarnya nggak online untuk ngajar. Dan saya perbolehkan mahasiswa bawa notebook, laptop segala macam. Terus saya ini kenapa mahasiswanya itu sibuk ya, ketak-ketik apa gitu ya. Wah, jadi tugas nih, pas lagi kelasnya dia tugas. Saya baru
bahwa mahasiswa ini membuat notes bersama pakai Google Docs. Itu dikeroyok satu kelas. Saya bilang keren amat, ini bener juga ya. Jadi itu Google Docs untuk yang saya terangkan di kelas tadi ya, saya ngajar itu, mereka tuh buat notes. Notesnya dikeroyok pakai Google Docs, rame-rame. Jadi mahasiswa-mahasiswanya itu. Jadi belajar bersamanya itu memungkinkan dengan adanya teknologi malah menurut saya. Saya baru nggak kebayang gitu ya, baru ternyata Google Docs bisa jadi solusi bagi mahasiswa untuk membuat catatan bersama-sama. Jadi nanti sini ngatatin gini-gini, enggak, ini gini tambahin lagi gitu. Jadi saya ngeliat waktu itu, bagus juga sih. Nah, jadi itu ya tadi materi bersama yang dikembangkan oleh mahasiswa itu juga ada gitu. Suatu saat mungkin kita perlu minta juga ya. Kalau gitu saya minta dong gitu ya. Siapa tahu catatannya dia lebih bagus dari catatan kita. Jadi semester berikutnya catatan mahasiswa itu bisa jadi diktat ya. Ini adalah catatan mahasiswa semester sebelumnya atau tahun sebelumnya nih, silakan pakai gitu ya. Anda tinggal memperdalam lagi. Nah, bagi mahasiswa lagi ada juga yang memang dia akan menulis ulang, karena menulis ulang itu bukan masalah completeness dari catatannya, karena dia melakukannya aja. Cara dia mengingatnya itu dia dengan mencatat gitu ya, dengan melakukan ngetik-ngetik itu dia masukin ke kepala itu gitu. Meskipun catatan itu nggak pernah dibaca lagi. Oke juga gitu ya. Jadi itu suatu mekanisme. Jadi menurut saya ada mekanisme belajar juga online yang daring ini yang bisa juga yang dulu malah nggak mungkin. Ya. Yang tadi ngedit bersama. Jadi cobalah nanti di siapa tahu ini ya dicelutukan ke mahasiswa, siapa tahu mahasiswa punya inovasi-inovasi baru lagi yang kayak gitu, yang kayak gitu yang menurut saya keren-keren yang nggak kebayang oleh saya sebelumnya. Jadi pakai Google Docs untuk ini ya, nyatet tuh habis itu bisa ditimpalin temennya. Betul. Bertanya Pak? Ya, silakan. Saya Latif Pak dari Telekomunikasi. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang video itu bisa kita play gitu ya. Nah kalau misalnya kita sudah bikin recording video ajar gitu, itu lebih baik kita kasihkan videonya untuk siswa pelajari terlebih dahulu, lalu nanti di kelas kita diskusi, atau kita play di kelas Pak. Seperti apa bagusnya Pak? Ya. Nah itu juga pertanyaan saya sendiri ya. Saya sedang eksperimen. Kita suruh mahasiswanya play, nanti kita diskusi atau kita ini. Nah pengalaman yang sudah menyuruh mahasiswa tidak dilakukan oleh mahasiswa. Parah nih mahasiswa gitu ya. Kamu nonton dulu gitu ya. Ternyata nggak di-play sama dia. Aduh gitu. Ya udah kita tonton sama-sama gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sementara ini terpaksa harus nonton sama-sama. Nah, tapi nonton sama-samanya apakah kita gini misalnya kayak kita nih ya, saya putarkan video, kita nonton sama-sama live watching gitu ya. Atau kita maksudnya muternya sekarang sama-sama, tapi mereka sendiri-sendiri. Maksudnya, oke ya, ini videonya 5 menit. Oke, sekarang kita putar video ini 5 menit ya. Oke, kalian mutar sendiri-sendiri. Ya. Tapi sekarang, bersama-sama, tapi mutarnya sendiri-sendiri. Saya juga mutar sendiri. Gitu. Setelah 5 menit, selesai. Sudah. Oke, ya, kita lanjutkan. Gitu ya. Nah, sekarang yang saya lakukan begitu. Jadi, saya minta mereka mutar videonya sendiri-sendiri, tapi pada waktu yang bersamaan. Ya, jadi, saya udah lihat video saya kan di sana, videonya 7 menit. Oke, jadi kita putar ya video ini durasinya 7 menit, jadi 10 menit lagi nanti kita kembali lagi kita diskusikan ya. Tapi sebelah kanan tolong dituliskan siapa-siapa yang sudah menonton film itu. Oke ya, nggak ada pertanyaan? Oke, kita mulai ya, nonton. Saya mulai. Jadi masing-masing nonton pakai itunya ya. Saya juga nonton ya itu. Sudah 10 menit gitu ya. Nah, yang saya belum coba, bagaimana kalau kita nonton bersama ya, bersama watch gitu. Saya pernah mencoba melakukan itu gagal karena ini maklum ya, internetnya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ini. Jadi menurut saya experience-nya kok masih, mungkin ini masalah teknologinya kita masih belum sanggup kayak gitu. Watch live bersama-sama itu saya masih gagal ya gitu. Menyuruh mahasiswa putar video duluan segala macam itu pengalaman saya gagal. Ada sih mahasiswa yang udah nonton, saya tanyain ada, tapi sebagian malah enggak. Gagal menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Tapi tetapnya disuruh ya. Jadi menurut saya itu bagikan-bagikan ya. Jadi bagi yang diligent, bagi yang mau lihat dulu silahkan, dia senang lah lihat duluan. Tapi ya nanti di kelas kita ulang lagi gitu. Tapi jangan dibilang ya nanti di kelas kita ulang lagi. Karena kalau gitu, wah nggak usah nonton lagi. Nanti toh masih di kelas gitu ya. Tapi ada anak-anak yang memang senang belajar duluan. Bagus lah itu ya. Itu kalau kita menemukan anak-anak yang gitu, bagus itu. Gold. Tipenya beda-beda ya Pak. Iya. Ya, silakan ada pertanyaan lagi.
Kan Bapak Ibu kayaknya lagi pada nyari inspirasi nih Pak. Tadi karena ada tips itu, di inspired. Lagi pada ngopi ini sebetulnya. Kayaknya tadi yang bisa pergi ngopi ini minumnya udah habis ya. Ntar lagi saya ngopi juga. Semuanya dipraktekin tadi Pak. Jeda dulu, jadi pada jeda dulu. Ya. Atau pada pakai Google Docs yang lagi ngomong. Dosen-dosen lagi, oke. Keroyokan Ya, pertanyaan. Catatan atas presentasi Pak Budi. Namanya pertanyaan lagi lah ya. Ya boleh 2 pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya terkait strategi perkuliahan online? Karena semuanya kita sama-sama belajar sih ini Pak. Kalau gitu saya tambahin dulu satu lagi ya. Boleh jadi, Pak. Tadinya saya berpikiran bahwa kalau saya ngajar itu segala macam itu harus perfect ya. Ternyata nggak juga tuh. Jadi dimaafkan. Jadi kalau kita ngajar ada salah atau yang nggak ini itu ternyata dimaafkan. Mahasiswa itu pemaaf. Contoh ada teman saya yang ngajar online, dia memang ngajar online. Ketika dia cerita gitu tiba-tiba ada kucing lewat, sama dia nggak diedit tuh, biarin aja gitu. Terus nanti dikomentarin sama mahasiswanya, Pak itu kucingnya mau ikut belajar juga, atau apa ya oke lah gitu. Jadi hal-hal seperti itu oke. Saya juga nonton juga waktu itu ini Salman Khan ketika dia ngajar, dia nulis rumus, wah ini salah ya, oh iya ini salah. Dia hapus lagi gitu. Jadi nggak perlu sama dia diedit ya, yang salah itu di-cut, terus nanti dia jadi kita kelihatannya sempurna gitu ya. Nggak, jadi kalau kita buat rumus, kita nulis rumus salah, kemudian langsung oh iya ini enggak gitu kayaknya nih salah, mundur lagi ya. Melakukannya seperti gini. Jadi itu nggak apa-apa ya. Dan itu juga untuk menunjukkan bahwa kita itu human ya. Supaya juga si mahasiswanya juga merasa oh ini dia dosennya juga human juga ya. Yang berbuat kesalahan juga segala macam. Oh iya. Oke, jadi itu menurut saya malah manusiawi, malah itu tadi ya, mudah. Yang berikutnya lagi, setiap orang tuh punya style yang berbeda-beda. Kalau saya senangnya memang karena storytelling ya, jadi saya memang dari dulu senangnya dongeng gitu ya. Makanya metodologi saya tuh lebih senang metodologi dongeng, kumpul-kumpul, metodologi padepokan yang saya punya, nyantrik gitu ya, jadi ngobrol gitu-gitu. Ternyata orang-orang suka. Jadi saya tuh ambil contohnya tuh sebagai contoh di YouTube saya itu, saya nggak pernah multi take segala macam, sekali take aja lengkap dengan kesalahan-kesalahan, jadi tinggal direkam aja. Demikian pula nantinya juga kalau saya ngajar online itu ya, ini kuliah-kuliah saya juga kalau kita ini direkam aja gitu ya, lengkap dengan segala kesalahannya itu direkam. Oh oke. Gitu. Kalau yang kesalahannya mengganggu sekali ya oke lah diedit, tapi kalau enggak biarin aja gitu ya. Dan kita pun nggak stres juga melakukannya, karena kalau saya disuruh ngajar yang ini yang harus bagus, rapi, itu malah saya stres gitu ya. Saya ngajar ya padanya aja, lengkap dengan kesalahannya gitu ya. Jadi saya itu agak susah nih, makanya nih saya lebih senang buat video sendiri ya daripada membuat video di studio gitu, karena kalau di studio itu membuat saya stres, tidak inspired gitu ya. Saya lebih senang ngajar, begini aja lah kalau dulu ya saya lebih senang, udah saya ngajar di kelas aja, kasih kamera di sana aja, kameranya yang bagus boleh lah segala macam gitu ya, tapi saya ngajar di kelas aja, biar saya bisa ngelihat mahasiswanya ngajar, oh ini mahasiswanya pusing atau apa gitu ya. Jadi lebih baik begitu daripada saya di-take dengan kualitas yang bagus, wah di make up segala macam ya, pakai lipstick segala macam gitu ya, wah terus ini wah layarnya bagus gitu. Menurut saya itu agak terlalu ini robotik gitu ya, robotik, not me gitu ya. Tapi ini mungkin lagi saya ya, karena saya hobinya begitu. Dan memang idola saya juga gitu, cara ngajarnya juga very human. Jadi jangan takut ya, jangan takut berbuat kesalahan, jangan takut wah harus ideal segala macam gitu. Saya mulai gini juga tadinya ya nggak salah aja, nggak punya apa gini. Nah kemudian saya invest ya, karena saya tahu kalau orang melakukan sesuatu kan dia harus ada toolsnya ya, toolsnya. Kalau dosen toolsnya apa? Harus punya notebook untuk presentasi. Dulu pakai kita harus punya kapur, kalau zaman masih kapur, bawa kapur sendiri. Sekarang kan habis itu pakai whiteboard sendiri ya, bawa pennya whiteboard pen sendiri segala macam. Sekarang apa? Nah mau nggak mau Bapak dan Ibu harus invest juga yang cocok dengan Bapak Ibu. Misalnya kayak saya ini kan buat meja. Meja ini juga sebenarnya rangkanya ini rangka untuk keyboard itu, organ gitu ya. Atasnya juga ini juga untuk meja belajar anak-anak itu ya. Seadanya juga nggak perlu hebat. Tapi bagi saya oke cukup gitu ya.
Nah, kemudian saya invest lagi, oh kayaknya kamera yang dari dari notebook ini kurang bagus. Bukan kurang bagusnya aja, tapi saya nggak bisa ngatur-ngatur. Kalau ini saya bisa atur ketinggiannya segala macam, agak susah gitu ya. Jadi saya beli kamera lagi. Terus lampu ya, ternyata lampu itu supaya jelas aja gitu. Sebetulnya mungkin nggak penting-penting amat ya muka saya ditampilkan. Mungkin sekali-sekali mahasiswa pengen lihat mukanya, pengen lihat slide. Saya nggak tahu yang mau dilihat lagi apanya ya. Tapi setidaknya saya beli lampu lah supaya cerah. Meskipun saya masih bingung kalau pakai kacamata tuh masih glare ya. Juga jadi beli kamera, beli lampu. Sekarang saya beli mikrofon supaya suara saya lebih jelas. Jadi ya saya buat begitu ya, apa boleh buat ya. Itu adalah tools kita. Jadi saya pengennya Bapak dan Ibu juga invest gitu ya. Kalau petinju invest di sarung tangannya, ya kita invest di alat mengajar online kita. Terpaksa harus invest. Ya kalau Pak itu apakah harus dibelikan oleh Stay? Nggak harus lah, itu kita sendiri. Dan ini nggak mahal-mahal juga sih ya. Kalau misalnya diberikan oleh Stay, dipinjemin nggak masalah juga. Tapi menurut saya sebagai dosen kita invest lah di alat tools kita lah gitu ya. Dan carilah yang cocok untuk Bapak dan Ibu. Saya lagi mau invest macam-macam nih, mau saya kamera segala macam gitu. Kenapa? Karena itulah yang menginspirasi saya. Jadi saya melakukannya juga senang melakukannya, ngajarnya kenapa? Jadi senang aja, jadi senang ngajar. Saya bisa eksperimen gini-gini gitu ya. Ini tadi ada yang menanyakan juga Pak, kalau pakai papan tulis virtual gimana, Bu Ginar? Saya belum berhasil. Iya, saya belum berhasil pakai papan tulis virtual. Saya masih mencari kalau ada teman-teman yang bisa ngasih saran yang bagus ya untuk itu apakah karena saya masih belum berhasil pakai papan tulis virtual tuh. Saya sih pengennya punya itu ada tablet di luar ya, Wacom atau apa itu yang bisa saya tulis-tulis saya ini. Tapi saya belum berhasil itu dan mengintegrasikannya juga saya belum tahu. Jadi saya belum berhasil. Jadi, saya lagi nyari-nyari memang. Jadi kalau Bapak Ibu ada punya saran yang bagus kalau itu ya papan tulisnya. Saya pengen beli Wacom sih supaya bisa gambar-gambar gitu. Ya, karena saya juga sama Vito. Yang saya lakukan, jadi kalau nggak gitu Pak Budi gimana? Saya lakukannya di kertas. Jadi saya gambar di kertas, jadi gini ya. Nggak kertas gini. Kalau kurang jelas, saya potret select, saya kirimkan. Nah, wah kalau kirimkan gini gimana? Berarti waktu itu ini waktu yang kasus yang seperti itu, saya set up grup Telegram. Jadi ini sambil gini, grup Telegram tuh berbagi gambar itu grup Telegram. Ya, saya upload di potretannya gini. Cek, diagramnya gini. Bentar, saya gambar dulu diagramnya. Tek. Nah, sambil diagram, itu ada waktu jedanya juga. Bentar, diagram gini. Dulu tunjukin layar. Cocok nggak? Ya, kurang jelas, Pak. Bentar ya, saya potret dulu. Ntar saya kirim ke Telegram. Lihat. Dan dia Telegram, udah Pak. Jadi, itu bisa. Sementara ini saya masih gitu. Jadi masih paper. Pakai laptop yang touchscreen. Waduh. Mahal, laptop saya nggak touchscreen. Dan juga saya masih bingung kalau touchscreen nanti di sini aplikasinya beda apa? Aplikasi Zoom juga, apa aplikasi gimana ya? Harus dipisah-pisah atau gimana ya? Itu ada saran tuh Pak untuk whiteboard virtual dari Pak Ahmadi, katanya dia menggunakan InVision Freehand. Ada juga aplikasi whiteboard dari Microsoft, mungkin bisa dicoba. InVision Freehand saya belum pernah nyoba. Ya, saya belum punya. Jadi ya itulah ya. Saya juga belum punya, itu ada Wacom ya, tuh Wacom ya. Itu maksudnya tuh ada tahu bulat dan cari roti itu apa maksudnya? Saya nggak tahu. Itu mungkin mau dikirimin ke Pak Budi kan? Alhamdulillah. Tapi fotonya aja katanya. Wah. Link belinya di mana gitu. Iya. Jadi pakai tablet dengan stylus. Nah, itu kan jadi harus ada lagi nih tablet di sampingnya gitu. Jadi saya harus pakai mejanya harus ada tablet stylus gitu ya, dilihat di situnya lagi. Berarti harus tambahan lagi dong gitu. Nanti mengintegrasikannya dengan ini gimana? Ya itulah, sekarang saya mau eksperimennya pakai OBS sebagai back-end-nya, semuanya mau saya kirim ke OBS, ini mau kirim ke OBS, layar mau kirim ke OBS, nanti Wacom mau saya kirim ke OBS, jadi OBS itu yang semuanya gitu ya. Ini tadi maksudnya sari roti dengan ini yang kucing. Iya, itu paling sering tuh, kita lagi ngobrol-ngobrol, ding, ada apa ya, tukang bakso, lewat tok, gitu ya. Apalagi saya nih, ruang kerja saya itu pas di pinggir jalan. Dan yang menariknya, saya pas rumahnya ditanjakan. Jadi semuanya pas lagi ngegas, ngegeber. Weng, ada motor, lewat. Jadi ini kayak sekarang ada truk lewat.
Jadi itu terkait kalau pakai mikrofon yang ini lebih sensitif. Bahkan kayak saya ngerekam YouTube juga ada orang, Pak ada motor lewat Pak. Iya, alhamdulillah ada motor lewat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak usah diedit, gak usah, biarin aja lah. Jadi ya itu ya. Nanti kalau ada bapak dan ibu yang sudah mereview itu ya, gimana setupnya tadi untuk whiteboard itu, boleh juga di-share gimana sih cara ini. Ya, ya. Nanti bisa tuh Pak jadi diskusi. Silakan ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi ya. 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 Ini ada door prize-nya nggak nih? Nggak ada kayaknya dari. Door prize-nya itu kita carikan buku karangan Budi Raharjo yang tadi. Terus saya tanda tangan. Wah, menarik itu. Menarik tuh Pak. Kalau misalkan ini, gimana Bapak Ibu ada pertanyaan lagi nih satu terakhir? Masih ada waktu? Yang saya harus tanyakan sekarang, kalau nggak saya kesel nih. Wah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, mungkin Pak Budi ada concluding statement dari penyampaian materi ini. Silakan. Baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita ini terpaksa diceburkan harus mengajar secara daring. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang akan lama gitu ya. Setidaknya semester ini kita akan tetap melakukannya daring. Semester depan kita nggak tahu apakah kita sudah bisa hadir secara fisik atau masih tetap daring. Berikutnya lagi juga boleh jadi meskipun kita sudah boleh ketemu fisik karena sudah terbiasa dengan daring ini dan kita sudah mulai merasakan ada manfaatnya atau nikmatnya belajar ini, mungkin kemungkinan juga dugaan saya juga ada sebagian yang akan terus melakukannya seperti ini ya, karena sudah bisa up meskipun situasi dunia membaik pun ada sisa-sisa yang kita mungkin akan lakukan secara ini. Ini kondisi ini juga memaksa kita yang kita sebut transformasi digital ya, kita terpaksa. Dulu kita udah mau membuat kuliah online, wah udah sejak zaman kapan ya kita dipaksa untuk itu, nggak kejadian. Dengan adanya COVID ini semua terpaksa Bapak dan Ibu semuanya membuatnya itu. Ini menurut saya blessing in disguise juga ya. Jadi secara tidak langsung kepaksa ITB harus punya materinya semua dalam bentuk elektronik. Yang menurut saya itu manfaatnya kan banyak karena nanti generasi berikutnya akan mendapatkan manfaat dari ini. Nah, untuk teknik mengajar secara mengajar secara daring yang tidak membosankan ini, tadi saya sudah cerita tentang itu adalah cara saya melakukannya. Bapak dan Ibu mungkin memiliki cara yang lain-lain lagi yang boleh dibagikan juga supaya saya bisa nyontek-nyontek juga ya, saya eksperimenkan juga dengan cara-caranya. Karena saya tahu ada banyak cara untuk melakukannya. Saya lihat ada teman-teman saya yang stylenya super serius, super clean, ada yang lebih ngaco gitu ya. Jadi masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu kita ini kepada mahasiswa. Semoga mereka juga bisa menangkapnya dengan lebih baik ya, meskipun kita punya keterbatasan teknologi. Yang mana itu juga menjadi PR kita bersama untuk menciptakan teknologi-teknologi yang membuatnya menjadi lebih baik lagi. Begitu dari saya. Terima kasih juga kepada Stay yang mengorganisir acara ini. Senang saya bisa berbagi juga, sekaligus juga ini juga memaksa saya untuk berpikir. Nanti kalau ada masukan dari teman-teman, silahkan lewat Japri pun. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung sesi ya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak Budi Raharjo, terima kasih kepada Pak Saiful tadi mewakili tim dekanat ya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara pada hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap dikaruniai kesehatan. Sampai jumpa di acara sharing session berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak, izin.